Bab 101, Bujuk Guru. Wu Bingji berkata, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Tang San berkata, pertama-tama, kita harus mengatur tim kecil. Dalam tim ini, kemampuan setiap orang harus saling melengkapi. Jumlah orang tidak terlalu besar, jadi kita tidak perlu membagi pendapatan. Kemudian kita pergi mencari harimau bersayap bersama-sama, menemukannya, dan memburunya. Biarkan guru menjaga kita. Jika ada bahaya, guru akan mengambil tindakan. Wu Bingji mengerutkan kening, para guru tidak akan mengganggu tugas-tugas ini, dan hanya bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tang San berkata, serahkan ini padaku, aku akan mencoba membujuk guru. Jika guru bersedia menemani kami dan melindungi kami secara diam-diam, dapatkah Anda mengambilnya? Tentu saja, tapi, apakah guru akan setuju? Wu Bingji bertanya dengan bingung. Berikan padaku. Keluar dari Wu Bingji, Tang San meminta Dubai untuk kembali dulu, dan kemudian dia datang ke kediaman Mu Enxing. Akademi Keselamatan hanyalah tempat kecil, dan tidak ada kantor guru atau sejenisnya. Mengetuk pintu, Mu Enxing belum kembali. Seharusnya guru-guru sebelumnya pergi untuk mendiskusikan berbagai hal bersama. Tang San tidak khawatir, hanya berdiri di pintu dan menunggu. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Mu Enxing kembali. Melihat Tang San di pintu kamarnya, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut. Apakah kamu mencariku? Baiklah, halo, gurumu, saya punya ide tentang kelas tempur yang sebenarnya ingin saya diskusikan dengan Anda, kata Tang San dengan hormat. Masuk, Mu Enxing mengangguk. Baru saja beberapa guru mereka berkumpul untuk membahas kemampuan Tang San dalam pertempuran yang sebenarnya. Jika semua asal-usul Tang San tidak diselidiki dengan jelas dan jelas, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa anak berusia 9 tahun seperti itu memiliki bakat yang begitu kuat dalam pertempuran yang sebenarnya. Ini hanya sedikit bertentangan dengan langit. Tetapi faktanya ada di depan mereka, dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Siru akan mencari Zhang Haoxuan lagi, dia merasa terlalu berharap untuk anak ini. Mu Enxing sebenarnya yang paling menyedihkan. Sebagai guru praktik, dia merasa tidak berguna di depan Tang San kecil ini. Bagaimana dia bisa mengajarinya pertarungan praktis? Apa yang tidak dikuasai Mu Enxing bukanlah kontrol dasar, dalam hal ini, bahkan Guan Longjiang dan Siru tidak dapat menemukan cara untuk mengajar Tang San untuk sementara waktu. Tang San menutup pintu dan mendatangi Mu Enxing dengan hormat. Bagaimana menurutmu? Ceritakan tentang itu. Mu Enxing duduk dan berkata, Tang San Dao, gurumu, saya telah berpartisipasi dalam kelas tempur yang sebenarnya 2 kali. Dan saya juga telah bermain melawan teman sekelas saya. Saya pikir ada beberapa masalah dengan kelas tempur kita yang sebenarnya. Oh, Mu Enxing memandang anak ini yang berdiri diam sebelum duduk tinggi. Apa masalahnya? Tang San berkata tanpa ragu-ragu, saya pikir masalahnya adalah itu tidak cukup untuk pertempuran yang sebenarnya. Meskipun setiap orang dapat mengasah keterampilan mereka sambil belajar satu sama lain, pertempuran nyata seringkali melibatkan hidup dan mati. Di bawah stimulus krisis hidup dan mati, manusia potensi hanya dapat dicapai. Sangat bersemangat, sama seperti ketika saya berada di kota Serigala Angin, saya diserang oleh serigala angin di luar dan hampir mati saat itu. Tetapi setelah itu, pemahaman saya tentang elemen angin menjadi jelas. Itu telah sangat mendalam, jadi saya pikir kelas tempur yang sebenarnya harus membuat semua orang lebih merasakan bahaya, dan hanya di bawah tekanan krisis dapat ada kemajuan yang lebih besar. Mata Mu Enxing berbinar, maksudmu, kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang elemen angin karena kamu telah mengalami krisis hidup dan mati. Berapa kali kamu memiliki pengalaman seperti itu? Tang San Dao, 2 kali. Mu Enxing mengangguk, dan berkata, itu juga pemahamanmu yang tinggi. Bahkan jika kamu mengalaminya 2 kali, kebanyakan orang mungkin tidak memiliki pengalaman yang sama denganmu. Tang San berkata, 2 kali gagal, 3 kali, 3 kali gagal, lebih banyak lagi. Stimulasi yang kuat harus dapat mendorong kemajuan orang. Setelah mengalami pertempuran semacam itu, saya takut ketika saya kembali, dan kemudian saya memikirkan banyak hal-hal semacam itu. Ingatan menghadapi pertempuran hidup dan mati juga akan sangat dalam. Setelah Anda memiliki pengalaman itu, Anda pasti tidak ingin menghadapi situasi itu lagi. Secara alami, Anda akan berlatih lebih keras dan memiliki lebih banyak ide. Petik 2. Mu Enxing berkata, lalu,
bagaimana menurutmu kelas tempur kita yang sebenarnya harus dilakukan? Tang San berkata, saya telah melihat daftar tugas dari kakak laki-laki. Di antara mereka adalah berburu monster. Berburu monster tidak akan mengungkapkan identitas kita sebagai anggota penebusan. Saya pikir kita bisa membiarkan semua orang bekerja sama untuk berburu monster, guru dapat melindungi dalam kegelapan. Tetapi selama tidak ada yang mengancam jiwa, bahkan jika itu terluka parah, guru tidak boleh membantu. Biarkan semua orang merasakan penindasan musuh yang kuat dalam pertempuran yang sebenarnya sebanyak mungkin. Saya pikir efek ini akan lebih baik. Mata Mu Enxing menunjukkan warna pemikiran, dan tidak ada pelajaran praktis serupa di Akademi Penebusan. Tapi kota seperti ini akan langsung dipimpin oleh guru. Selama pertempuran, guru akan memberikan arahan dan mengambil tindakan pada saat-saat kritis. Jarang ada siswa yang keluar sendirian. Itulah satu-satunya situasi saat berburu monster level rendah. Lagi pula, hanya ada selusin siswa di Akademi Penebusan, semuanya dipilih dengan cermat. Setiap siswa adalah aset yang sangat berharga bagi akademi. Bahaya fatal bagi siswa manapun adalah pukulan besar bagi perguruan tinggi, jadi para guru selalu sangat berhati-hati. Aku takut bahaya, gumam Mu Enxing. Tang San berkata dengan tegas, gurumu, bunga yang dibudidayakan di rumah kaca tidak dapat menahan angin dan matahari. Hari pertama saya datang, guru wali kota memberitahu saya bahwa kita manusia ingin bisa menang untuk kita. Jalan masih panjang, untuk pergi ke ruang hidup. Dalam hal ini, kita perlu berusaha lebih dan lebih. Selain itu, guru juga dapat mengikuti secara diam-diam. Adalah layak untuk melindungi kita jika hidup kita benar-benar dalam bahaya. Petik 2. Mu Enxing berkata, saya harus memikirkan ini. Apakah Anda punya ide khusus? Tang San berkata, saya baru saja berdiskusi dengan kakak laki-laki. Kami pikir kami dapat menemukan tugas yang relatif sulit dan mengatur tim kecil untuk berburu. Demi keamanan, kami berharap setidaknya satu guru dapat melindungi kami secara diam-diam. Dalam tim, hanya kakak saya dan saya yang tahu ada guru, kakak-kakak senior lainnya tidak tahu. Selama kita bisa melakukannya dan menyelesaikan tugas sendiri, guru tidak harus mengambil tindakan lihat saja diam-diam, maka hadiah tugas, kita dapat memberikan setengahnya kepada guru. Jika guru menyelamatkan kita pada akhirnya, tugas itu akan diberikan kepada guru, itu adalah pelatihan bagi kita. Petik 2. Mu Enxing berkata, ini juga jalan. Saya akan berdiskusi dengan Lao Guan. Besok saya akan memberitahu Anda apakah itu layak. Oke, terima kasih guru. Tang San segera mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia berjalan ke pintu, dia berhenti lagi, berbalik, dan berkata kepada Mu Enxing dengan sungguh-sungguh, gurumu, jenis pertempuran sebenarnya yang melewati ujian hidup dan mati akan membuat kita kemajuan lebih besar. Tang San pergi, Mu Enxing berpikir. Kata-kata Tang San yang paling membuatnya tersentuh adalah bahwa bunga-bunga di rumah kaca tidak tahan angin dan hujan. Untuk sebagian besar pengikut manusia, apalagi rumah kaca, bahkan kelangsungan hidup pun terancam kapan saja. Mereka dipengaruhi oleh bakat mereka, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja dan merangsang, mereka tidak dapat tumbuh menjadi orang yang kuat. Anak-anak dari Akademi Penebusan dipilih oleh organisasi dan memiliki harapan untuk menjadi kuat. Apakah anak seperti ini justru mencegah mereka menghadapi risiko? Tanpa penindasan yang berbahaya, dapatkah pertumbuhan mereka benar-benar berjalan lancar? Masalah ini sebenarnya sudah meresahkan beberapa guru. Di antara kelompok anak-anak ini, yang paling berbakat adalah yang paling lambat berkembang. Ini benar apakah itu perubahan Tianhu dari membaca putih, dan perubahan waktu di kota asal. Tapi, darah jenis ini sangat berharga sehingga tidak ada dari mereka yang berani bertaruh. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Enxing berdiri, dan dia memutuskan untuk pergi ke Guan Longjiang untuk membicarakan masalah ini. Ketika Tang San berjalan keluar dari kamar Mu Enxing, senyum sudah terukir di sudut mulutnya, dia tahu bahwa dia bisa membujuk guru ini dari 10. Hal ini dapat dilihat dari ekspresi Mu Enxing di akhir kelas tempur yang sebenarnya hari ini. Mata Mu Enxing sedikit kecewa saat itu. Bab 102, Waktu Mencuci. Tidak ada salahnya tanpa kontras. Anak-anak di Akademi Penebusan ini semua diajari olehnya dalam pertempuran yang sebenarnya. Tang San baru saja tiba, dan dia dianggap sebagai orang asing,
tetapi dia bersinar di dua kelas pertempuran yang sebenarnya, dan hampir menekan semua siswa lain dengan kekuatannya sendiri, bahkan kakak laki-laki Wu Bingji tidak dapat mengalahkannya. Kampung halaman dengan talenta luar biasa semakin kehilangan. Ini membuat guru yang bertanggung jawab atas kelas pertarungan yang sebenarnya mempertanyakan dirinya sendiri. Pada saat ini, saran Tang San tentang kelas tempur yang sebenarnya secara alami bahkan lebih langsung ke hati orang-orang. Setelah makan malam, Tang San kembali ke kamar sendirian untuk berlatih. Latihan hari ini juga sangat penting baginya. Melalui pemahaman yang konstan tentang merek darah yang tertelan, Tang San menemukan bahwa kekuatan merek yang telah ditelan tetapi tidak dipadatkan olehnya sebenarnya akan berangsur-angsur menghilang. Tingkat branding yang berbeda dapat bertahan di tubuhnya untuk periode waktu yang berbeda-beda. Dengan kata lain, selain merek darah posisional, tidak peduli berapa banyak jenis merek yang dia serap, secara bertahap akan berlalu sampai menghilang sepenuhnya. Armor berat, tidak lebih. Daya tarik perubahan waktu baginya benar-benar terlalu besar, dan Tang San memiliki firasat bahwa kedatangan perubahan waktu akan memberinya persepsi yang berbeda tentang dunia ini. Level armor berat tidak kuat, dan levelnya juga rendah. Meninggalkannya tidak merasa tertekan sama sekali, dan itu tidak akan mempengaruhi efektivitas tempurnya. Hanya saja pertahanannya akan sedikit melemah. Namun waktu telah berpindah ke tangannya, dan peran yang bisa dimainkan tidak seperti kampung halaman. Kekuatan mental Tang San tidak tahu seberapa kuat dari kampung halamannya. Meskipun waktu tidak dapat dijelaskan dengan elemen, karakteristik atribut waktu masih sangat jelas dalam kehidupan masa lalu Tang San. Untuk mengendalikan waktu, kekuatan mental yang kuat sangat penting. Dia menelan jejak kampung halamannya, memberinya perubahan waktu urutan ketiga paling banyak, tetapi dengan kekuatan mentalnya yang kuat, peran yang bisa dia mainkan dan metode yang dia gunakan tidak boleh sebanding dengan kota asalnya. Duduk bersila di tempat tidur, menatap ke dalam, mengamati 5 jejak yang sudah ada. Di antara 5 merek saat ini, merek transformasi serigala angin masih yang paling bersinar, terlepas dari tingkat rendah, itu hanya darah dari klan monster tingkat 4, tetapi telah menyerap semua Feng Qiong, keturunan angin. Raja Serigala, penguasa kota serigala angin setelah kekuatan garis keturunan, sekarang telah mencapai puncak urutan kelima, dan tidak ada cara untuk meningkatkannya. Hal ini diperlukan untuk menunggu keterampilan surga mendalam Tang San untuk mencapai tingkat ke-6, dan menelan serigala angin urutan ke-6, sebelum ada kemungkinan perbaikan lebih lanjut. Selain itu, 4 merek yang tersisa adalah merek Flash Leopard Orde ke-4, Armor Berat Orde ke-3, Ling Xianxin Orde ke-4, dan Transformasi Jin Peng Orde ke-2. Masing-masing dari 5 kemampuan memiliki kekuatannya sendiri, tetapi 4 level lainnya juga agak rendah. Terutama tidak ada kesempatan untuk penguatan. Tang San sekarang memiliki gagasan bahwa jika Dewa Iblis yang dia cap adalah kemampuan untuk menyelamatkan siswa berprestasi akademi di sekitarnya. Kemudian, tidak masalah untuk mencetak evolusi masa depan. Selama siswa di sekitarnya meningkat dalam kekuatan, maka dia dapat mengikuti mereka dan membuat kemajuan bersama. Ini selalu lebih mudah daripada mencari monster untuk ditelan dan diserap. Misalnya, di Cheng Zicheng sekarang, Jin Peng telah berubah ke tingkat 4. Meskipun Tang San hanya menyerap ke tingkat 2, dia akan selalu mencapai tingkat 4 melalui kontak biasa dan sedikit penyerapan. Jika Cheng Zicheng telah berkultivasi ke tingkat kelima, dia secara alami juga akan dapat mencapai tingkat kelima. Oleh karena itu, membantu Cheng Zicheng dalam latihannya sama dengan membantu dirinya sendiri. Dikendalikan oleh elemen es, transformasi esensi es Wu Bingji sudah tingkat 6. Jika Tang San menelan merek garis keturunannya, maka dia setidaknya bisa perlahan naik ke puncak tingkat 5, dan ketika kekuatan misterius menerobos, dia juga bisa. Urutan ke-6, bahkan dimungkinkan untuk membantu keahlian surga mendalamnya sendiri dengan melahap kekuatan garis keturunan urutan ke-6 dari periode Wubing. Hanya saja dia tidak punya tempat sekarang. Di antara 5 kemampuan saat ini, Feng Langchang tidak tergantikan untuk sementara waktu karena kemampuannya yang nyata. Baru bisa dipakai lagi. Flash Leopard ubah Tang San Leopard Flash yang paling berharga, yang mirip dengan kemampuan untuk berteleportasi, terlepas dari tingkat darah klan Flash Leopard. Hanya level keempat seperti Wind Wolf. Namun kemampuan Leopard Flash cukup mudah digunakan, namun kemampuan Leopard dalam aspek lain tidak cukup kuat, sehingga sepertinya tidak begitu bertenaga. Cahaya tingkat ke-7 sebelumnya menunjukkan kekuatan yang cukup besar ketika dia berada di kota Serigala Angin.
Jadi Leopard Flash Tang San tidak terlalu mau menyerah. Setidaknya sampai tidak ada pilihan yang lebih baik, dia tidak terlalu rela. Di masa depan, dia ingin melihat apakah Leopard Flash dapat berintegrasi dengan monster dan dewa lain untuk menghasilkan evolusi yang baik. Armor berat adalah yang paling sedikit dia gunakan, jadi itu juga objek yang ingin dia ganti kali ini. Pertahanan dari teknik heavy armor masih bagus, tapi sayangnya hanya ada tier 3 sekarang. Dan dengan keterampilan langit mendalam Tang San dan kesalahan bayangan hantu, persyaratan pertahanan tidak terlalu tinggi. Teknik baju besi berat ditinggalkan, dan Tang San pada awalnya berencana untuk menyerap garis keturunan pertahanan dari beberapa jenis monster-monster lainnya untuk menyatu dan memperkuat. Tapi demi waktu, itu pasti layak ditinggalkan sekarang. Tak perlu dikatakan, kemampuan ini memiliki ruang besar untuk pertumbuhan di masa depan. Tang San sudah memutuskan, berbalik dan berbicara dengan Dubaina untuk mendapatkan beberapa kekuatan transformasi garis keturunan rubah surgawi, bahkan jika itu hanya urutan pertama, coba fusi. Jika gagal, di masa depan, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali semangat kita. Jika Anda gagal, Anda dapat mempertimbangkan stigma darah Wu Bingji untuk mengambil gelombang, dan mempersiapkan diri untuk menerobos tahap ke-6 Xuan Tian Gong di masa depan. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang transformasi Jinpeng, bisa terbang sangat penting. Secara bertahap menyerap kekuatan darah dari Cheng Zicheng, dan meningkatkan transformasi Jinpeng-nya ke tingkat 4. 5 pengaturan branding garis keturunan diatur dengan benar. Selain itu, pemikiran Tang San menjadi lebih jelas sekarang. Tidak hanya dia perlu meningkatkan dirinya sendiri, tetapi teman-teman yang telah menyerap darahnya, dia juga harus menemukan cara untuk membantu mereka meningkat juga. Pemahaman Wu Bingji sangat tinggi. Di bawah bimbingannya, pemahamannya tentang kontrol elemen es jelas telah meningkat ke level tertentu. Seharusnya tidak ada masalah untuk menembus peringkat ke-7 di masa depan. Jadi, orang lain juga sama, bantu mereka dimanapun Anda bisa. Meskipun Tang San lahir baru, sebagai generasi Raja Dewa, visinya sangat tajam, menunjuk ke siswa ini secara alami jauh lebih kuat daripada guru Akademi Penebusan. Teknik armor berat secara bertahap dilucuti di bawah kekuatan mental Tang San. Kemudian Tang San dengan hati-hati menarik gugusan cahaya putih yang mewakili perubahan waktu dan mencapnya pada posisi ketiga dari keterampilan suantiannya. Yang dia hisap hari ini masih agak galak, memiliki kesempatan saat itu karena fluktuasi garis keturunan di kampung halaman berada dalam kondisi terkuat setelah menggunakan kemampuan perubahan waktu 3 kali berturut-turut, jadi Tang San menyedot semuanya sekaligus, itu relatif kuat, dan langsung menyerap perubahan waktu ke tingkat sekitar urutan ketiga. Meskipun hanya pemula di tier 3, itu masih cukup mengesankan. Waktu perlahan mencair, dan tanda putih berangsur-angsur stabil. Tiba-tiba, dengan ledakan, sesuatu sepertinya meledak di benak Tang San. Segala sesuatu di sekitar tampak menjadi lamban pada saat ini. Bahkan pembuluh darah di tubuhnya berfluktuasi, dan operasi Xuan Tian Gong juga menjadi lamban. Di bagian terdalam dari laut spiritual Tang San, cahaya keemasan kecil seukuran jarum muncul. Semua kelesuan tampaknya berubah, tiba-tiba menjadi lebih cepat untuk sementara waktu, dan lebih lambat lagi untuk sementara waktu. Kekuatan mental Tang San berfluktuasi dengan goyah. Semua jenis pencerahan aneh terus-menerus muncul di benaknya. Waktu, ini adalah makna waktu yang mendalam. Setelah berganti ke orang lain, tiba-tiba ada perubahan seperti itu, saya khawatir ada bahaya skizofrenia. Tapi Tang San tidak takut. Sebagai Raja Dewa di kehidupan sebelumnya, ia secara alami memiliki pemahaman unik tentang makna waktu yang mendalam. Putra dan cucunya di kehidupan sebelumnya semuanya memiliki kemampuan yang kuat dalam hal waktu. Pada saat ini, ketika dia naik, dia hanya diam-diam merasakan pembasuhan waktu, di bawah pembasuhan ganda tubuh dan jiwa, dia merasa seluruh tubuhnya dicuci. Bab 103, bergabunglah. Itu adalah sungai yang panjang untuk mencuci sesuatu. Ketika perasaan distorsi dan kelambatan berangsur-angsur menghilang, Tang San tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi jauh lebih mudah. Ya, rasanya santai saja. Bahkan tubuh yang awalnya kurus menjadi sedikit lebih berisi. Semangat telah menjadi sangat berbeda. Basis kultivasi belum ditingkatkan, dan kekuatan tubuh belum ditingkatkan. Tapi rasanya berbeda, merasakannya diam-diam untuk sementara waktu, dan warna aneh muncul di mata Tang San. Dia tahu apa yang terjadi padanya. Setelah bergabung dengan perubahan waktu,
ia mengalami erosi samar dari sungai waktu yang panjang, yang melemahkan napasnya di kehidupan sebelumnya. Karena keberadaan kesadaran ilahinya sendiri, semua ingatannya tidak dapat dilenyapkan oleh sungai waktu yang begitu lama. Namun, setelah sungai waktu yang panjang hanyut, pesawat ini secara tidak sadar mengenali keberadaannya. Alasan mengapa tubuh terasa rileks adalah karena penindasan yang dihadapi orang ini sebagai orang luar hampir menghilang. Bukannya pesawat ini tidak menolaknya, tetapi adanya perubahan waktu, yang dalam arti membutakan pesawat ini. Biarkan pesawat tidak merasa bahwa dia adalah alien. Penipuan semacam ini secara bertahap akan mengurangi efeknya seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya di masa depan. Tapi selama perubahan waktu bisa mengikuti perbaikan, itu masih bisa dibutakan. Dan tanpa penindasan dari pesawat, manfaat terbesar bagi Tang San adalah dia bisa lebih baik menyerap vitalitas dunia ini untuk digunakannya sendiri, dan dia bisa lebih baik mengolah dan meningkatkan dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa manfaat ini sangat besar. Seperti yang telah dia prediksi sebelumnya, perpaduan perubahan waktu akan membawanya pada perubahan kualitatif. Jika salah satu dari 5 dewa iblis di tubuhnya sekarang memiliki jejak yang paling tak tergoyahkan, maka masa depan harus diubah. Selain itu, Time Cheng tidak dapat bergabung dengan garis keturunan lain untuk menghasilkan mutasi. Karena itu mungkin akan membuat aura pesawat yang membutakan itu menghilang. Ada senyum di sudut mulutnya, ini benar-benar pilihan yang tepat. Hembuskan napas panjang, Tang San kembali ke keadaan meditasi, menyerap vitalitas langit dan bumi yang tampaknya tumbuh lebih kuat di udara, dan terus berlatih seni misteriusnya. Efisiensi Mu Enxing masih sangat cepat, dan keesokan paginya, dia memanggil Tang San dan Wu Bingji ke kantornya. Beritahu mereka bahwa perguruan tinggi menyetujui proposal mereka. Biarkan mereka membentuk kelompok untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Biarkan mereka memutuskan pengaturan khusus. Pada saat yang sama, siswa lain harus dirahasiakan. Ketika akan melakukan tugas, mereka tidak boleh diberitahu bahwa ada seorang guru yang diam-diam mengikuti untuk melindungi mereka. Ketika Wu Bingji keluar dari kantor Mu Enxing, sorot mata Tang San berubah. Anak ini terlalu mampu. Pihak kampus membuat pengecualian dalam semalam. Yang mana yang benar-benar kamu pilih? Wu Bingji bertanya pada Tang San dengan suara rendah. Yah, itu saja, ini cukup bagus, dengan risiko besar dan pengembalian besar. Tang San mengangguk tanpa ragu-ragu. Wu Bingji berkata, bagaimana Anda meyakinkan gurumu? Tang San tersenyum dan berkata, saya baru saja mengatakan kepadanya bahwa kelas tempur akademi yang sebenarnya tidak baik. Tanpa ujian hidup dan mati, sulit bagi semua orang untuk dirangsang. Ngomong-ngomong, mengapa kamu tidak datang kepadaku? Tadi malam, Wu Bingji berkata, saya bermeditasi sebentar dan memasuki keadaan kemarin. Saya merasa bahwa pemahaman saya tentang elemen es telah semakin dalam. Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih karena telah membicarakannya. Sejak saya mengobrol dengan Anda hari itu, perasaan berlatih hari ini sangat istimewa. Bagus, sepertinya ada wawasan baru setiap hari. Tang San mengacungkan jempol, dan berkata, ini adalah master yang sangat cerdas. Wu Bingji berkata, jangan bicarakan ini dulu, jika ingin berburu harimau bersayap, siapa yang akan kamu ambil? Berapa banyak orang yang akan diatur oleh tim kami? Tang San berkata, saya tidak berpikir skalanya terlalu besar. Anda, saya, ditambah senior dan kakak perempuan kampung halaman saya, Cheng Zicheng. Baiklah, mari kita bawa sekolah itu. Hanya kita berlima, seharusnya hampir sama. Hah, Wu Bingji menatapnya dengan tercengang, hanya kita berlima. Apakah menurutmu 5 dari kita bisa mengalahkan harimau bersayap tingkat 7? Tang San mengangkat bahunya dan berkata, kamu tidak bisa hanya melihat levelnya. Juga, saya sudah memberitahu gurumu bahwa kami hanya melakukan misi ini demi pengalaman. Mungkinkah kami harus membawa semua orang? Terkepung, ada terlalu banyak orang, belum tentu baik. Ada terlalu banyak orang dalam kekacauan, yang tidak kondusif untuk diperintah. Bahkan penyelamatan guru pun tidak mudah. Lebih sedikit orang yang bisa mengalami lebih baik. Dan selama kemampuannya saling melengkapi, melompat katak tidak selalu mustahil. Saya memilih harimau bersayap bukan hanya untuk uang. Itu juga benar untuk membuat diri Anda marah. Kakak, Anda tidak ingin dipromosikan ke tier 7 lagi. Bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa tekanan? Sebagai mutlak kekuatan utama, menghadapi tekanan terbesar,
persepsi Anda tentang Anda pasti akan lebih bermanfaat. Kontrol saudara kampung halaman, pengintaian dan penyelamatan kakak senior Cheng Zicheng bila perlu, bekerja sama dengan sangat baik dengan kami. Petik 2. Wu Bingji berkata, lalu ada apa dengan Baidu? Mengapa kamu membawanya? Dengan kekuatannya, harimau bersayap itu menamparnya sampai mati dengan tamparan. Mata Tang San menunjukkan ekspresi aneh, tapi, jangan lupa peran mata rubah langit. Dia adalah maskot akademi kita. Jika kita ingin berburu harimau bersayap, kita harus bertemu harimau bersayap terlebih dahulu. Itu benar, keberuntungan juga sangat penting. Bukankah baik mengambil keberuntungan kita? Mulut Wu Bingji berkedut, dan berkata, tapi aku tidak tahu apakah kamu sudah memikirkannya. Aku dan Cheng Zi tidak akan membicarakannya. Membaca Bai dan Home Taun adalah dua talenta terbaik di akademi. Jangan lihat mereka kultivasi lambat, tapi perhatian akademi kepada mereka tidak pernah berkurang. Bisakah Anda setuju untuk membiarkan kita pergi bersama? Tang San berkata, cobalah. Seharusnya baik-baik saja. Seorang guru diam-diam melindunginya. Wu Bingji berkata tanpa daya, kamu benar-benar baik. Kamu ingin mereka bersedia pergi. Tang San berkata dengan percaya diri, serahkan padaku, aku akan meyakinkan mereka. Metode persuasi Tang San sebenarnya tidak sulit, dia pertama kali menemukan bacaan putih. Kakakku dan aku akan melakukan misi berburu. Perguruan tinggi telah menyetujuinya, dan kami berencana untuk membawamu ke sana. Bawa aku ke sana, tidak bisakah? Dubai menatap Tang San yang serius di depannya dengan heran. Dia tidak tahu mengapa, dia merasa bahwa Tang San hari ini terlihat sedikit lebih enak dipandang, seolah-olah dia telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Tang San berkata dengan serius, kamu bisa. Mata rubah langitmu akan sangat membantu kami membutuhkanmu. Membaca Bai tertegun sejenak, dan ada perasaan darah di kepalanya dalam sekejap. Butuh aku, mereka butuh aku. Sebagai ayam terlemah di akademi, perasaan bahwa seseorang akhirnya membutuhkannya benar-benar hebat. Oke, aku akan pergi. Itu dia, saya akan menelepon Anda ketika saya pergi. Kemudian Tang San menemukan Cheng Zicheng lagi. Kakak senior Orange, saya akan menyelesaikan misi berburu dengan kakak laki-laki. Kakak laki-laki mengatakan bahwa dia berharap Anda bisa pergi bersama kami, tetapi dia malu untuk memberi tahu Anda. Saya akan memintanya, apakah Anda akan pergi? Pergi. Cheng Zi memiliki bintang oranye. Yang terakhir, Tang San menemukan kampung halamannya. Halo, saudaraku, aku ingin memberitahumu sesuatu. Kampung halaman memandang Tang San dengan curiga, dia juga menemukan bahwa Tang San tampaknya telah sedikit berubah, dan tampak sedikit menyenangkan mata. Ada apa? Ini akan segera ada di kelas, kamu bisa membuat cerita panjang menjadi pendek. Dia masih sedikit tertekan ketika kalah dari junior Broter kemarin. Tang San berkata, ini. Saat dia berkata, dia mengeluarkan koin Ling Badak dan menyerahkannya ke kampung halamannya. Apa yang kamu lakukan? Kampung halaman tidak menjawab, menatapnya dengan curiga. Tang San Dao, kakak kampung halamanku, aku berencana pergi misi berburu dengan kakak laki-laki. Aku ingin mengajakmu pergi. Apakah ini hadiahnya? Kampung halamanku bertanya dengan curiga. Meskipun koin Ling Badak tidak terlalu berharga, itu cukup banyak. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hadiah. Beri Anda deposit terlebih dahulu. Jika Anda bersedia berpartisipasi dalam misi ini bersama kami. Setelah kembali, saya akan mengajari Anda cara untuk mengalahkan kakak senior Zhang Zebin. Jika saya solusi gagal, koin badak ini dianggap sebagai kompensasi untuk Anda, dan akan dikembalikan kepada saya setelah Anda menjadi Anda. Juga, Anda akan mendapat bagian dari pendapatan dari misi. Kau bisa membiarkanku mengalahkan Zhang Zebin. Bagaimana mungkin, kata kampung halaman tanpa sadar. Zhang Zebin memiliki kulit tebal dan kulit tebal, meskipun dia bisa menang pada tahap awal, dia tidak bisa melakukan apapun ketika dia memukul punggungnya. Kecuali Wu Bingji, lawannya yang paling merepotkan tidak bisa menembus pertahanan, semuanya sia-sia. Tang San mengangkat bahu, dan berkata, pada hari saya pertama kali datang, apakah Anda pikir saya bisa mengikat kakak laki-laki saya? Terlebih lagi, saya punya deposit. Oke, kalau begitu coba, kampung halaman saya mengambil koin Lingqi. Pada titik ini, tim 5 orang secara teoritis dapat melakukan perjalanan. Bab 104, apakah kamu gila? Apa, harimau bersayap? Apakah kamu gila?
Mu Enxing memandang Tang San dan Wu Bingji yang berdiri di depannya, dan hampir melompat. Wu Bingji memandang Tang San dengan agak tak berdaya, dengan tatapan matanya, lihat, aku tahu itu ketidakberdayaan. Tang San memiliki wajah tenang dan berkata kepada Mu Enxing dengan sungguh-sungguh, Guru, bukankah ini masih Anda urus secara rahasia? Jika kita hanya memilih target dalam kemampuan kita, apa gunanya pelatihan? Justru karena kekuatan lawan, sehingga kita bisa lebih merasakan tekanan dan mengasah diri kita sendiri di bawah tekanan. Selain itu, meskipun basis kultivasi kita tidak cukup, saya pikir selama kemampuan semua orang dapat saling melengkapi dan bekerja sama dalam pemahaman diam-diam. Ini bukan untuk menghadapi monster tingkat ke-7. Tidak ada kekuatan untuk bertarung. Adalah mungkin untuk berhasil. Mu Enxing dibujuk oleh Tang San kemarin, tetapi dia tidak berharap dia begitu berani. Jadi dia langsung menargetkan harimau bersayap. Tapi, tahukah kamu binatang buas seperti apa harimau bersayap itu? Harimau bersayap dewasa adalah urutan ke-7, tetapi bukan tanpa keberadaan ke-8. Bahkan harimau bersayap yang telah berkultivasi ke tingkat tinggi adalah mungkin. Bisakah Anda menentukan level harimau bersayap apa yang Anda temui? Orang ini bisa terbang, dan kecepatan terbangnya masih cukup lemah. Sekali Anda tidak bisa melawannya, Anda bahkan tidak bisa lari. Memilih harimau bersayap bukanlah pengalaman. Saya pikir itu lebih seperti mati. Bisakah rekan tim yang Anda kumpulkan setuju untuk pergi bersama Anda? Petik 2. Tang San berkata dengan tenang, saya tidak memberitahu mereka monster apa yang mereka buru. Mereka tidak akan tahu sampai mereka bertemu. Petik 2. Petik 2. Mata Mu Enxing berubah ketika dia melihat Tang San, sedikit, tetapi dia tidak berharap kamu menjadi anak yang begitu berani. Ketika Anda berusia 9 tahun, Anda akan membunuh harimau bersayap. Kemudian ketika Anda berusia 19 tahun, tidakkah Anda ingin membunuh istana leluhur? Keberanian itu terpuji, tetapi kebodohan tidak mungkin dicapai. Pada saat ini, ada suara keras di luar. Guan Longjiang melangkah masuk dari luar, menatap Tang San dengan tajam. Ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Apakah Anda benar-benar tidak takut ini akan mati? Tang San berkata, kami akan berhati-hati. Bukankah ini masih para guru yang diam-diam melindunginya? Anda tidak bisa mendapatkan sebagian besar keuntungan secara gratis, kan? Bagaimana Anda bisa melihat pelangi tanpa mengalami angin dan hujan? Tidak ada seorang pun bisa dengan santai berhasil. Guru, ingin menginspirasi kekuatan garis keturunan semua orang dapat sepenuhnya merangsang potensi dalam garis keturunan. Ini adalah jalan pintas. Ada risiko, tetapi selama Anda mencoba berhati-hati dan membuat persiapan yang cukup, saya pikir risikonya masih dapat dikendalikan dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Kentut, biarkan semua guru kami mengikutimu. Akan lebih baik untuk memiliki pelajaran praktis di akademi dan biarkan kami memukulmu secara langsung, kata Guan Longjiang dengan marah. Biarkan mereka pergi. Saat itu, suara lain datang dari luar. Guan Longjiang dan Mu Enxing melemparkan pandangan mereka keluar, tidak lain adalah Kepala Akademi Penebusan dan Zhang Haoxuan, Wali Kota Akademi. Ekspresi Zhang Haoxuan juga sedikit aneh. Dia datang ke Guan Longjiang dan Mu Enxing. Xiao Tang benar, tekanan yang diperlukan adalah satu-satunya cara untuk merangsang pertumbuhan anak-anak. Mungkin kita terlalu konservatif, jadi anak-anak tumbuh begitu besar perlahan. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi dengan bakat yang berbeda. Cara menggunakan bakat mereka dan membiarkan mereka tumbuh lebih cepat juga apa yang telah kita diskusikan. Organisasi juga agak akumulasi, tetapi kita semua tahu bahwa laju akumulasi masih terlalu lambat kalau terus begini. Saya khawatir masih mustahil bagi kita manusia untuk memenangkan ruang untuk bertahan hidup dalam 1 abad atau bahkan 1000 tahun. Sebagai nenek moyang, jika kita tidak mengambil risiko, apa yang akan terjadi di masa depan? Buat tempat tinggal yang lebih baik untuk keturunan kita. Sebelum Tang San datang untuk mencari Mu Enxing, dia terlebih dahulu pergi ke Zhang Haoxuan. Katakan padanya apa yang Anda pikirkan. Perbedaan antara Zhang Haoxuan dan Mu Enxing dan Guan Longjiang adalah dia mengetahui potensinya dan dia memiliki banyak kemampuan pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, mampu menjadi tuan rumah seluruh kota perguruan tinggi, Tang San juga percaya bahwa dalam hal visi jangka panjang, dia pasti akan lebih baik. Selain itu, sebagai gurunya sendiri, ia akan lebih percaya pada dirinya sendiri. Tapi, Guan Longjiang masih ragu-ragu.
Aku akan pergi bersama mereka. Bahkan jika kamu bertemu harimau bersayap tingkat 9, tidak apa-apa untuk melindungi mereka. Zhang Haoxuan melambaikan tangannya dan tidak membiarkannya melanjutkan. Ini adalah upaya penting. Jika upaya itu berhasil, ini juga dapat digunakan sebagai keadaan normal mengajar di perguruan tinggi masa depan. Xiao Tang memiliki pepatah yang benar. Bunga-bunga yang tumbuh di rumah kaca tidak dapat menahan badai. Dalam masa depan, mereka Metropolis adalah andalan organisasi, dan yang mereka butuhkan adalah kesabaran yang lebih besar. Wali kota adalah wali kota, dan dia memiliki kata akhir. Mendengar bahwa dia ingin pergi ke sana secara pribadi, apalagi yang bisa dikatakan Mu Enxing dan Guan Longjiang. Kapan kamu akan pergi? Zhang Haoxuan memandang Tang San. Tang San berkata, besok saja. Saya memeriksa daerah di mana harimau bersayap tinggal di pegunungan dengan kakak laki-laki saya. Masih cukup jauh dari kami, dan akan membutuhkan waktu untuk menemukannya. Kami bersiap hari ini dan berangkat besok. Berapa banyak orang yang akan kamu kunjungi? Zhang Haoxuan terus bertanya. Tang San berkata, saya telah memilih orang-orang, ditambah saya dan kakak laki-laki saya, ada total 5 orang. Ada terlalu banyak orang dan tidak nyaman untuk bekerja sama. Dengan kemampuan yang saling melengkapi, saya pikir 5 orang sudah cukup untuk saat ini. Jika ada terlalu banyak orang, itu tidak akan cukup. Lebih mudah bagimu untuk menjaganya. Oke, kalau begitu berangkat besok pagi. Tang San dan Wu Bingji pergi. Guan Longjiang memandang Zhang Haoxuan, yang berdiri dengan tangannya, dan berkata, kamu sangat toleran terhadap murid ini. Biarkan saja dia menjadi orang bodoh. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Jika sesuatu terjadi, saya akan bertanggung jawab, kata Zhang Haoxuan tanpa ragu-ragu. Guan Longjiang berkata tanpa daya, kalau begitu berhati-hatilah dalam segala hal. Kamu juga harus lebih siap. Meskipun monster tidak dapat mencapai tingkat dewa, kamu masih harus berhati-hati. Zhang Haoxuan mengangguk, dan berkata, kamu kadang-kadang terlalu jauh ke depan. Kata-kata Tang San benar-benar menyentuh saya. Saya ingin melakukan hal-hal luar biasa sehingga anak-anak ini benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung melawan peri di masa depan. Kemudian, pelatihan mereka tidak bisa selangkah demi selangkah. Anda harus berani mencoba, bahkan jika ada korban selama periode itu, asalkan hasil akhirnya bagus, pengalaman yang didapat berharga dan sepadan. Petik 2. Guan Longjiang tersenyum pahit, dikatakan seperti itu, tetapi tidak mudah bagi kami untuk mengumpulkan kekuatan ini. Bagaimanapun, Anda adalah bosnya. Saya hanya mendengarkan Anda. Apakah Anda ingin pemikiran lama pergi bersama? Kamu. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia masih perlu duduk di sini. Kamu tidak bisa pergi dengan mudah. Kelas, latihan, makan, latihan. Sehari berlalu dengan tergesa-gesa. Anggota tim yang telah dikonfirmasi oleh Tang San diam-diam meninggalkan akademi keesokan paginya, dan kemudian berkumpul di lereng gunung. Takehiki secara alami adalah pemimpin tim. Kelimanya memanfaatkan cahaya langit, dan diam-diam berjalan menuju pegunungan Keri. Wu Bingji berjalan di garis depan, diikuti oleh kampung halamannya, Cheng Zicheng, yang telah melepaskan transformasi Dewa Iblis, terbang di ketinggian rendah, melayang di atas mereka, membaca Bai di tengah, dan Tang San adalah ratunya. Kelima orang itu memasuki pegunungan dengan mobil ringan dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Bagaimana situasinya? Bagaimana dengan orang-orang yang belajar di Bai, kampung halaman? Ketika kelas pagi dimulai, Guan Longjiang tiba-tiba menyadari masalah besar. Dia tidak bertanya siapa yang dibawa Tang San dan Wu Bingji kemarin. Menurutnya, kakak laki-laki akademi magangnya yang baik selalu tenang dan pasti tidak akan main-main. Mereka akan berburu harimau bersayap, dan mereka harus memilih siswa terkuat sebagai rekan satu tim mereka. Namun, dia baru saja memulai kelas pagi ini, tetapi dia menemukan bahwa selain keduanya, ada Cheng Zicheng, Dubai, dan Hometown yang telah pergi bersama mereka. Bab 105, Susun. Apakah itu perubahan Jinpeng, perubahan waktu dan perubahan Tianho? Mereka hampir merupakan talenta terbaik di antara para siswa. Namun, bahkan tidak ada urutan kelima, 2 tingkat keempat, dan 1 tingkat ketiga tanpa efektivitas tempur. Masalah seperti apa? Apa yang akan dibuat oleh Tang San dan Wu Bingji? Apakah mereka tahu jika ada yang salah dalam membaca Bai He Hometown? Bisakah markas dihancurkan? Pada tingkat bakat, Dubai dan Hometown termasuk yang teratas di seluruh organisasi penukaran,
dan apakah mereka juga yang paling diharapkan? Mengapa mengirim mereka ke kota Keri? Itu karena langitnya tinggi dan kaisar jauh di kota Keri, secara relatif, tidak mudah untuk salah. Tapi, apakah mereka pergi ke level yang lebih tinggi untuk memburu monster yang kuat? Apa yang harus saya lakukan jika saya mati? Siapa yang bertanggung jawab? Bahkan Zhang Haoxuan tidak dapat menanggung tanggung jawab ini. Guan Longjiang panik di kampus. Ketika Zhang Haoxuan, yang mengikuti secara diam-diam, melihat bahwa 5 orang yang secara diam-diam mendaki gunung adalah 5 orang kecil ini, dia juga tercengang. Tentu saja dia tahu bahwa pemimpin misi ini adalah Tang San, dan murid kecilnya sendiri terlalu cakap. Untuk mundur selangkah, bahkan jika Anda membawa Cheng Zicheng dan kampung halaman, mereka semua adalah tier 4, dan kemampuan mereka memiliki karakteristiknya sendiri. Kontrol perubahan waktu kampung halaman memang sangat kuat. Tapi, untuk apa kamu membawa maskot? Membaca putih membutuhkan kebugaran fisik tetapi bukan kebugaran fisik, dan daya juang tetapi bukan daya juang. Setelah Anda bertarung, bisakah Anda merawatnya? Jangan bicara tentang Zhang Haoxuan. Ketika tim berangkat, Guli dan Cheng Zicheng terkejut ketika mereka melihat Tang San mengenakan pakaian putih. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa, karena mereka tidak tahu tujuan dari perjalanan ini. Menurut pendapat mereka, bahkan membaca bayi di bawah, dan binatang buas yang diburu tidak boleh terlalu kuat. Takeshi berada di garis depan, kulit kepalanya sedikit kencang sekarang. Dia samar-samar bisa menebak bagaimana gurunya Guan akan bereaksi setelah mengetahui tenaga kerja dari tindakan mereka. Xiao Tang, jika bukan karena trik memanipulasi es yang kamu janjikan padaku, aku tidak akan ada hubungannya denganmu seperti ini. Satu-satunya hal di hati Wu Bingji adalah perlindungan rahasia Zhang Haoxuan. Wali kota adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 9, dan wali kota diam-diam melindunginya. Tindakan ini harus aman, selamat, dan aman, bukan? Semua orang bergerak cepat sepanjang jalan, ini bukan kelas fisik, semua orang dapat melakukan perubahan iblis dan dewa mereka sendiri, dan tidak ada penyeimbang. Bagian jalan yang baru saja memasuki pegunungan ini dapat dikatakan akrab bagi semua orang. Wu Bingji memimpin jalan dan berjalan dengan sangat lancar. Segera, mereka melewati area penutup payung dan secara bertahap merambah ke pegunungan Keri. Apa tujuan kita kali ini? Dubai terkesiap, stamina fisiknya masih lemah. Tang San tersenyum dan berkata, simpan sedikit misteri. Aku akan tahu ketika aku melihatmu. Mari kita bahas taktik ketika kita bertemu monster saat kita berjalan. Wu Bingji, yang berada di depan, berbalik dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun Tang San masih muda, 2 pertempuran sebenarnya dengan Wu Bingji, ditambah dengan kemenangannya atas kampung halamannya, mendapat pengakuan dari teman-temannya. Tang San berkata, jika kamu bertemu monster, kakak, kamu harus menjadi kekuatan utama. Kamu harus melawan serangan monster itu secara langsung. Saat memblokir monster itu, kamu juga harus memperhatikan untuk memperlambat dan mengganggu monster itu melalui dinginnya elemen es. Biarkan kekuatan bertarung monster bis melemah. Kakak kampung halaman, tugas Anda adalah yang paling penting. Ketika kakak memblokir monster bis, Anda harus menemukan kesempatan yang tepat untuk menunjukkan perubahan waktu, memperkuat aksi monster bis, dan menciptakan peluang bagi kami. Selama Anda perubahan waktu dikendalikan dengan baik, bahkan jika kita bertemu monster yang lebih kuat dari kita, kita bisa menghadapinya. Sister Orange, Anda bertanggung jawab untuk penyelidikan, terutama untuk mendeteksi apakah ada banyak monster yang mendekati kami. Kami relatif mudah untuk menangani monster individu, tetapi jika Anda bertemu sekelompok monster, itu akan lebih merepotkan. Jadi pengintaianmu juga sangat penting. Begitu kamu mulai bertarung, kamu juga akan bertanggung jawab untuk melecehkan monster yang diblokir oleh kakak laki-laki di depan, dan mengawal kakak laki-laki itu. Cheng Zicheng, yang mengawal kakak laki-laki itu, tersenyum kegirangan dan sangat merasakan kepentingannya sendiri. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Dubai buru-buru bertanya pada Tang San. Tang San Dao, peran saudara Bai juga sangat penting. Mata rubah langit Anda memiliki fungsi mengamati keberuntungan udara. Ketika kami memilih arah, kami membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan untuk memilih arah mana yang paling cocok untuk kami. Saat bertarung, Anda juga perlu menggunakan mata rubah langit untuk memandu keberuntungan Anda dan membiarkan keberuntungan Anda berpihak pada kita. Pada saat itu,
saya akan memilih tempat simen mungkin untuk Anda. Anda hanya perlu mengendalikan keberuntungan dalam kegelapan. Kemampuan terkuat dari mata rubah langit adalah keberuntungan udara, mengendalikan keberuntungan udara, dan keberuntungan membimbing. Tang San belum pernah melihat atribut khusus ini dalam kehidupan sebelumnya. Keberuntungan adalah keberadaan yang sangat ilusi, seperti yang biasanya dikatakan bahwa ada takdir dalam kegelapan, ini sebenarnya adalah keberuntungan. Mata rubah langit dapat mengamati keberuntungan dan memandu keberuntungan. Kedengarannya seperti tidak ada apa-apa, tetapi pada kenyataannya, efeknya sangat besar, terutama setelah kemampuannya mencapai tingkat tertentu, itu hanyalah sebuah eksistensi melawan langit. Kalau tidak mungkin bagi Tianhu untuk menjadi garis keturunan kelas 1. Raja Iblis Rubah Langit dan bahkan seluruh klan peri harus berada di antara 3 besar secara total. Ini juga alasan mengapa pembacaan putih sangat penting, tetapi pada tingkat rendah, keberuntungan yang dapat dipandu oleh mata rubah langit, keberuntungan pengamatan relatif terbatas, dan efeknya relatif kecil. Efektivitas tempurnya tidak bagus, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dan telah mengumpulkan begitu banyak sumber daya, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa dia juga memiliki kemampuan Sky Fox Eye tingkat ketiga? Masih agak berguna, tidak ada siswa lain yang merasakan apa efek membaca putih, dan itu benar-benar melawan 5 bajingan pada hari kerja. Tapi perasaan Tang San berbeda dari mereka. Sejak Tang San datang ke Akademi Penebusan, dia selalu bersamanya hampir tanpa sadar. Kecuali ketika dia kembali ke rumahnya untuk berlatih di malam hari, sebagian besar waktu Dubai akan mengambil inisiatif untuk menemukannya. Ini sendiri sudah menggambarkan masalah tertentu. Anak keberuntungan seperti ini bersandar pada dirinya sendiri. Jelas, itu tidak mungkin karena dia bisa merasakan kesadaran spiritualnya, bahkan Siru tidak bisa mendeteksinya. Itu tidak diragukan lagi karena dia samar-samar bisa merasakan kekuatan keberuntungannya sendiri, dan dia mengambil inisiatif untuk bergerak lebih dekat agar bisa menggunakan keberuntungannya sendiri. Seperti yang telah kukatakan padanya lebih dari sekali sebelumnya, aku harap aku bisa menjadi walinya. Sebagai orang yang beruntung, dia tidak pernah memberitahu siapapun bahwa dia telah mengungkapkan ide ini kepada dirinya sendiri hanya beberapa hari setelah mengetahui dirinya sendiri. Ini berarti pembaca secara tidak sadar dapat merasakan potensinya sendiri. Ini juga merupakan bagian dari peran mata rubah. Bahkan membaca putih mungkin tidak memiliki banyak perasaan untuk diri saya sendiri, hanya secara tidak sadar merasa dekat dengan diri saya sendiri. Kemudian, berpikir dari sudut pandang Tang San, melihatnya sebaliknya. Membaca Bai dapat merasakan keberuntungan, mengikuti keberuntungan, dan memandu perubahan keberuntungan. Membawanya sendiri, sepertinya benar-benar membawa maskot. Ini memiliki efek mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Dubai tidak ragu untuk keluar bersamanya. Jelas, itu bukan hanya kepercayaan. Semua orang baru saling kenal selama 2 hari. Dari mana kepercayaan seperti itu berasal? Selain senangnya diakui, itu juga karena dia bisa merasakan bahwa dia akan diberkati dengan keberuntungan ketika dia bersama dirinya sendiri. Oleh karena itu, para guru mungkin tidak merasa bahwa mata rubah langit yang membaca putih sebenarnya secara bertahap berpengaruh pada lintasan hidupnya. Tapi Tang San dengan tajam menemukan ini. Ini juga alasan mengapa dia ingin keluar dengan pembaca. Beberapa orang yang dia panggil kali ini adalah yang dia harapkan untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Mata rubah langit yang bertuliskan putih adalah rencana Tang San untuk memulai cepat atau lambat, dan perubahan esensi Su Bingji adalah alternatif. Dia sudah memiliki perubahan Jinpeng Cheng Zicheng dan perubahan waktu di kampung halamannya. Melatih mereka sama dengan mengembangkan kemampuan Anda sendiri, mengapa tidak melakukannya? Seiring dengan stabilitas, kekuatannya sendiri meningkat. Tang San secara bertahap memiliki rasa kontrol dalam kehidupan sebelumnya. Bab 106, Iriyama. Apakah itu Mu Enxing, Guan Longjiang atau Zhang Haoxuan? Yang sebenarnya tidak terasa adalah ketika Tang San membujuk mereka, kata-kata Tang San akan memberi mereka perasaan yakin tanpa terlihat. Jika tidak, beberapa guru tidak akan tahu bahwa apa yang akan dia hadapi adalah harimau bersayap yang kuat, dan mereka juga akan membiarkannya menjadi bodoh. Ini adalah fungsi dari kesadaran ilahi, meskipun kesadaran ilahi Tang San belum diperkuat. Ketika kekuatan spiritualnya sendiri tumbuh, lautan roh akan memelihara kesadaran ilahi, dan kesadaran ilahi juga akan memberi umpan balik ke laut roh beberapa dewa, awalnya milik generasi dewa.
Pertumbuhan nyata diam-diam dipercepat sejak Tang San menggabungkan perubahan Jin Peng dan perubahan waktu. Pergi berburu dan membunuh harimau bersayap kali ini secara alami merupakan tugas ganda bagi Tang San, mendapatkan sumber daya pelatihan, menghasilkan uang, meningkatkan rekan satu tim, dan meningkatkan dirinya sendiri. Ketika saya berjalan ke tengah hari, saya sudah sedikit pusing karena membaca putih, dan semua orang memutuskan untuk beristirahat. Wilayah pegunungan Keri sangat luas, bahkan jika mereka semua memiliki keberadaan transformasi Dewa Setan, dibutuhkan 10,5 hari untuk melintasi gunung ini. Menemukan lereng bukit dengan pemandangan luas, semua orang duduk dan beristirahat. Keluarkan makanan kering dan air yang Anda bawa untuk melengkapi konsumsi energi fisik Anda. Dubai bersandar di batang pohon dan menghentakkan kakinya. Saya mendengar bahwa suku Tianhu akan keluar, mereka semua berteriak dari depan dan belakang, dan ada penjaga yang tak terhitung jumlahnya, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ditarik oleh monster kuat, menutupi langit dan matahari, pelangi ikuti terus. Anda berkata, sebagai pewaris transformasi Tianhu, saya tidak ingin tiang geser terlalu banyak, kan? Jadi kita juga bisa sedikit mempercepat. Cheng Zicheng berdiri di puncak pohon dan melihat sekeliling, mengamati situasi di sekitarnya. Apakah kamu ingin kentut? Masih meluncur. Jika kamu tidak bisa mengikuti, tinggalkan kamu untuk memberi makan monster beast. Agaknya untuk monster beast, kamu juga cukup bergizi. Orangnya, kenapa kamu selalu begitu kejam padaku? Apa karena kamu selalu gaduh di depanku karena kamu jatuh cinta padaku? Kata Bai sambil menyeringai. Sudut mulutnya berkedut, aku tidak berpikir kamu lelah. Kamu masih memiliki kekuatan untuk menjadi miskin. Aku ingin jatuh cinta di usia muda. Jeruk benar, kamu hanya ingin makan. Kakak, lihat mereka, kamu lihat mereka menggertakku. Apa kamu tidak peduli? Teriak Bai Siang Wu Bingji. Wu Bingji dan Tang San sedang duduk bersama mempelajari peta mendengar ini. Mereka melirik ke arahnya, diam. Oke, Dubai segera menutup mulutnya dengan sungguh-sungguh. Tang San tidak bisa menahan tawa, orang ini bukan hanya maskot tetapi juga harta karun hidup. Kami berada di posisi ini sekarang, dan kami akan melanjutkan ke sisi ini. Setelah sekitar 1,5 hari, kami akan memasuki area aktif mereka. Tapi area ini sangat besar. Secara umum, mereka suka bergerak di sekitar aliran gunung dan jaga sumber airnya. Wu Bingji tunjuk peta sederhana di tanganmu. Tang San mengangguk dan berkata, kalau begitu kita akan terus mendekat ke sana. Ayo pergi dan lihat. Wu Bingji berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang kita telah memasuki area aktif Monster Beast. Ada kemungkinan bertemu Monster Beast kapan saja. Kita harus berhati-hati dan waspada. Ya, Tang San memandang pegunungan di sekitarnya. Pegunungannya hijau subur, dan hanya ada sedikit tempat kosong, bahkan di tebing, tempat tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh. Dunia ini penuh vitalitas, dan sangat cocok untuk pertumbuhan semua jenis makhluk. Semua orang beristirahat sejenak, tepat ketika mereka baru saja akan berangkat lagi. Tiba-tiba, Dubai mengerutkan kening dan menggosok matanya dengan kedua tangan. Tang San terus mengawasinya. Membaca mata rubah langit Bai saat ini hanya memiliki urutan ketiga. Pada level ini, dia tidak dapat benar-benar melihat perubahan keberuntungan Qi, hanya perasaan yang lemah. Bahkan para guru di akademi tidak tahu cara menggunakan mata rubah langit. Bagaimanapun, anak ini adalah bibit tunggal di 1000 hektar, dan organisasi penebusan belum pernah menemukannya sebelumnya. Tapi Tang San selalu memiliki rasa yang tajam tentang dia, dan beberapa perilaku sehari-harinya sering dibuat secara tidak sadar karena induksinya sendiri. Ada apa? Tang San bertanya ketika dia datang kepadanya. Rasanya sedikit tidak nyaman. Mungkin aku lelah. Baca Bai mengerutkan kening. Saat ini, dia hanya merasa matanya sedikit sakit, dan dia merasa sedikit tertekan di hatinya tanpa alasan. Mata Tang San memadat ketika dia mendengar kata-kata, "Kakak, berhati-hatilah." Mengangkat kepalanya, dia melihat Cheng Zicheng di puncak pohon. Ketika Cheng Zicheng mendengar peringatan yang dia katakan, dia tanpa sadar melihat sekeliling. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tanpa peringatan apapun, di tanah tidak jauh dari kampung halaman, tiba-tiba meledak dengan ledakan, dan lonjakan kaki langsung menuju kampung halaman sebagai peti. Kecepatan perubahan ini sangat cepat. Tanpa pengingat tepat waktu Tang San, semua orang akan lengah. Namun, Tang San dan Wu Bingji segera bereaksi di bawah kewaspadaan yang meningkat dalam sekejap. Angin kencang menerpa sisi kampung halamannya,
menyebabkan tubuhnya bergerak ke samping. Pada saat yang sama, perisai es juga muncul di depan lokasi kampung halaman sebelumnya. Dengan ledakan, perisai es ditusuk oleh duri kaki dan terbang menjauh di saat berikutnya. Sesosok juga keluar dari tanah dengan paku. Itu adalah monster yang tampak aneh, panjangnya sekitar 3 meter, dengan ekor kaki besar di belakangnya. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik, memancarkan lingkaran cahaya kuning bersahaja. Itu adalah ekornya yang menyerang kampung halaman tadi. Ini kadal pemecah tanah. Hati-hati, setidaknya tingkat 5, teriakan Wu Bingji langsung berdering. Dalam hal pengetahuan teoretis, dia pasti yang terkuat di antara kerumunan, dan dia mengenali asal-usul monster itu dalam sekejap. Dan pada saat ini, ekor besar kadal pemecah tanah menghantam tanah, dan cahaya kaki di tubuh tiba-tiba menjadi kaya. Tubuh langsung menyatu ke tanah, dan seluruh lereng bukit mulai bergetar seperti gunung. Itu terguncang. Ning, kota kelahirannya berteriak keras. Puncak gunung yang bergetar hebat tiba-tiba membeku sejenak. Teriakannya bukan karena ingin bersuara saat pergantian waktu bermain, tapi untuk mengingatkan teman-temannya. Ini adalah pertama kalinya semua orang keluar untuk berlatih bersama, dan tidak ada kerja sama sekali. Jadi, ketika dia di jalan, Tang San sudah mendiskusikannya dengan semua orang, dan dia bisa memanggil ketika dia menunjukkan berbagai kemampuan, sehingga teman-temannya bisa tahu apa yang kamu lakukan dan bekerja sama. Saya harus mengatakan bahwa perubahan waktu memang kuat. Bahkan jika kadal yang membelah tanah ini jelas lebih tinggi dari kampung halamannya, tidak ada jalan keluar dari pembekuan waktu. Saat pemadatan inilah Dubai telah berputar ke sisi lain dari pohon besar, dan Cheng Zicheng di atas pohon telah lepas landas. Tang San dan Wu Bingji adalah kadal yang jatuh di tanah. Ini juga diatur oleh Tang San sebelumnya. Saat menghadapi musuh yang kuat, Dubai sebisa mungkin menjauh dari medan perang, sementara Cheng Zicheng bertanggung jawab untuk mengawasi medan perang, mengamati apakah ada musuh lain. Home Town dibantu kontrol, Tang San dan Wu Bingji diselesaikan lawan mereka. Tang San sudah memberitahu berkali-kali di jalan, jadi semua orang bereaksi secara tidak sadar saat ini. Wu Bingji sebenarnya paling mempercayai Tang San, karena di bawah bimbingan Tang San, persepsinya tentang elemen es sebenarnya telah meningkat. Satu persatu kerucut es terbang ke tanah, dan langsung menuju kadal yang membelah tanah. Tapi yang digunakan Tang San bukanlah Wind Blade. Saat dia bergegas ke depan, tangannya dengan kasar menggosok di depannya. Matanya berubah menjadi biru dalam sekejap, dan elemen angin kencang langsung menyebabkan angin kencang di bawah kendali Crane Controlling Dragon. Efek dari hembusan angin ini adalah tidak melukai musuh. Kerucut es datang lebih dulu dan meledakkan bunga es di kadal yang membelah tanah. Kekuatan pertahanan kadal pemecah tanah cukup kuat, dan monster-monster dengan atribut bumi paling baik dalam pertahanan. Meskipun kadal pemecah tanah itu menderita sakit, tidak benar-benar terluka, tetapi beberapa penyok dan bintik-bintik putih muncul di beberapa sisik yang terkena. Tapi tanah di bawahnya sudah retak, dan tanah di sekitarnya memancarkan cahaya kuning, dan akan melarikan diri. Tetapi pada saat ini, angin puyuh bertiup, dan kadal pemecah tanah yang baru saja lepas kendali dan akan melarikan diri, melayang ke udara hampir seketika. Bab 107, Bekerja Sama. Ya, angin Tang San ada di sini. Seperti namanya, kadal pemecah bumi memiliki atribut bumi, dan kemampuan bakat terbaiknya adalah pelarian bumi. Tubuhnya keras dan dia pandai menggunakan tanah untuk menyembunyikan dirinya dan bertarung melalui serangan diam-diam. Jangan melihat orang ini sebagai atribut tanah, tetapi karnivora, yang menghususkan diri dalam berburu semua jenis monster kecil untuk membuat makanan. Jelas bahwa Tang San dan yang lainnya sedang ditatap. Manusia juga sangat lemah di mata monster. Monster tidak sepandai monster, tetapi naluri berburu mereka lebih kuat. Hampir semua monster berbahaya. Monster atribut bumi bergantung pada bumi, dan jika mereka terpisah dari bumi, efektivitas tempur mereka akan sangat berkurang. Oleh karena itu, ketika Wu Bingji melancarkan serangan dan menguasai kampung halamannya, pilihan pertama yang dibuat Tang San adalah melayang di udara. Basis budidaya seperti itu harus di atas tier 5, atau bahkan lebih dekat ke tier 6, tidak mudah untuk membunuhnya, pertahanan lawan terlalu kuat. Karena itu, pertama-tama kita harus menyelesaikan kelebihannya. Kadal pemecah tanah tidak bisa terbang, mereka seperti ikan di air di tanah, mereka bisa bergerak dengan bersembunyi kapan saja, dan bahkan menyerang dengan memanfaatkan kekuatan bumi. Tapi setelah meninggalkan tanah, mereka bukan apa-apa.
Ketika Wu Bingji menyaksikan kadal pemecah tanah melayang di udara yang ditiup oleh elemen angin Tang San, kilatan keheranan melintas di matanya. Penilaian akurat yang baik. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada masalah dengan penilaian, tetapi dia telah membuat respons yang paling tepat sebelum dia bisa melepaskannya, dan dia belum bisa melakukannya. Kalau tidak, apa yang seharusnya paling dia lakukan adalah duri es untuk mengangkat lawan dari tanah. Dan saat ini Tang San sudah mengambang di udara dengan ceroboh, dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Jejak es muncul di bawah kaki, dan kecepatan zaman Wubing meningkat tajam, dan itu meluncur di bawah kadal yang membelah tanah hampir seketika. Ning, kontrol kedua kampung halaman datang lagi. Kontrol perubahan waktu memiliki efek yang hampir mutlak ketika perbedaan basis kultivasi tidak terlalu besar. Siapa yang bisa melawan waktu? Tubuh yang baru saja ingin dilawan oleh kadal pemecah tanah itu tiba-tiba membeku lagi. Detik berikutnya, tangan Wu Bingji telah menamparkan kadal yang membelah tanah itu. Kadal pemecah tanah, puncak urutan kelima. Dalam hal basis kultivasi, itu hampir sama dengan Feng Xiong, penguasa serigala angin yang pernah dibunuh Tang San. Namun, dibandingkan dengan monster sungguhan, monster memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih lemah karena IQ mereka. Tentu saja, ada yang khusus, tetapi sangat sedikit. Dan Wu Bingji adalah basis kultivasi tingkat 6, dan perubahan roh es tingkat 6 ditambah dengan berkah dari tubuh elemen es, rasa dingin yang menggigit langsung melengkapi segel es monster atribut bumi ini. Kekuatan pertahanan kadal pemecah tanah memang sangat kuat, dan ketahanannya juga cukup. Tapi di hadapan es yang dingin, tubuhnya langsung kaku. Bila angin telah jatuh dari langit saat ini. 18 bila angin mengikuti satu demi satu, seolah-olah jembatan Qian ditarik di udara. Setiap bila angin mencapai posisi yang sama dengan presisi yang tak tertandingi. Kadal pemecah tanah memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, bahkan dalam menghadapi 100 burung kembali ke hutan, ia telah membawanya ke tingkat ke-8 sebelum sisik di bagian belakang lehernya dipotong. Ketika hendak berjuang, kondensasi ketiga telah diteriakkan dari kampung halamannya. Kemudian tidak ada lagi. 18 bila angin menebas kepala kadal kuat yang membelah bumi ini. Darah menyembur dengan liar, dan esnya diwarnai merah. Tubuh yang panjangnya lebih dari 3 meter tidak jatuh ke tanah sampai saat ini. Binatang iblis puncak tier 5 ini sudah mati dan tidak bisa lagi mati. Faktanya, seluruh proses pertempuran hanya berlangsung sekitar 10 detik sebelum berakhir. Setelah menggunakannya 3 kali berturut-turut dalam 10 detik, waktu telah berubah, dan kulitnya di kampung halaman sudah pucat. Tapi alisnya dipenuhi dengan kegembiraan. Terbunuh. Apakah ini pembunuhan? Dalam kognisi normal manusia, manusia dengan level yang sama lebih rendah dari monster, dan monster lebih rendah dari monster. Hal ini disebabkan oleh tubuh itu sendiri. Mereka jarang menghadapi monster di kampung halaman mereka. Kalaupun ada, hampir semua pertempuran diselesaikan di bawah pimpinan komandan divisi. Seperti hari ini, hanya beberapa siswa mereka yang bersama-sama, dan mereka membunuh monster beast, dan itu jelas masih memiliki kekuatan tier 5 atau lebih tinggi, dan itu berjalan sangat lancar, ini adalah pertama kalinya. Bahkan Cheng Zicheng, yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran di udara, sangat bersemangat saat ini. Menang? Itu terlalu sederhana. Wu Bingji berbalik untuk melihat Tang San pada saat kadal yang membelah tanah dipenggal. Dengan mata saling berhadapan, Tang San mengacungkan jempolnya. Wu Bingji tersenyum dan mengacungkannya. Dalam hal basis kultivasi, tim Wu Bingji adalah yang pertama, tetapi dia tahu betul bahwa tanpa Tang San dalam pertempuran ini sekarang, hasilnya akan berbeda. Bahkan jika waktu kampung halaman berubah dan waktu membeku, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mencegah kadal pemecah tanah pertahanan bersembunyi. Angin puyuh Tang San membantu kota kelahirannya menebus kendali dan menghantam udara mengambang. Kemudian adalah kendalinya, dan ini, pada kenyataannya, harus dilakukan olehnya sendiri. Tang San hanya menyerang dengan kekuatan penuh adalah efek terbaik. Tapi jelas dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan tepat waktu, tetapi Tang San mengada-ada. Dalam 10 detik, hanya 10 detik, tim kecil improvisasi mereka benar-benar memburu monster tingkat 5. Kadal pemecah tanah juga ada dalam daftar tugas akademi, dan manfaatnya tidak sedikit. Pendapatan kadal pemecah tanah adalah koin elemental. Armor skala orang ini sangat berharga.
Tapi itu sangat sulit untuk dibunuh begitu Anda merasa tidak ingin melarikan diri, sulit untuk menangkap bahkan yang kuat. Tapi hari ini aku dibunuh oleh mereka. Bagus. Reading Bai sudah melompat keluar dari balik pohon, wajahnya marah. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dan tentu saja tidak tahu detail seluruh pertempuran. Dalam perasaannya, itu secara alami adalah kekuatan pasangannya. Setelah hampir 3 kali teriakan keras di kampung halaman, seekor kadal yang membelah tanah telah terbunuh. Luar biasa, kampung halaman sudah kembali ke orang-orang saat ini, mengacungkan jempol pada Tang San. Dia adalah orang yang cerdas, dan wajar untuk melihat siapa yang memainkan peran paling banyak dalam pertempuran barusan. Tang San tersenyum dan berkata, sebenarnya, kali ini pekerjaan pertama harus dari Brother Bai. Hah, dia, kenapa dia? Cheng Zicheng berkata tidak yakin. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dan sekarang dia masih merasa sedikit menyesal. Tang San berkata, karena dia menemukan situasi musuh. Membaca mata rubah langit Brother Bai akan memiliki firasat tertentu. Hanya saja itu tidak jelas karena kultivasi yang tidak mencukupi. Tetapi ketika dia merasa tidak nyaman, itu seharusnya berbahaya. Itu terjadi. Itu sebabnya kami akan lebih waspada. Jika tidak, jika kami tiba-tiba datang untuk serangan mendadak seperti itu, begitu mengenai salah satu dari kami, saya khawatir kami akan terluka parah. Kampung halaman mengangguk dengan ketakutan yang tersisa. Pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk melepaskan perubahan waktu. Jika kekuatan pertahanan manusia biasa ditusuk oleh ekor kadal yang membelah tanah, itu akan menjadi abadi dan terkelupas. Dubai berkedip, apakah dia begitu penting? Dia bahkan tidak terlalu yakin dengan dirinya sendiri. Tang San berkata kepada Wu Bingji, kakak, tim kita adalah satu. Kali ini, semua keuntungan kita akan dibagi rata ketika kita kembali. Bagaimana menurutmu? Wu Bingji memandangnya dalam-dalam, mengangguk tanpa ragu, dan berkata, seharusnya begitu. Jika saya ingat dengan benar, kadal pemecah tanah bernilai 1 koin elemen. Wow, aku kaya, aku kaya. Dubai menari dengan penuh semangat, melingkar lurus di sekitar tubuh kadal yang membelah tanah. Wu Bingji menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata kepada Cheng Zicheng, orangnya, kamu terus mengamati sekelilingmu, aku akan merapikan tubuh kadal yang membelah tanah. Saat berbicara, Wu Bingji mengangkat tangan kirinya. Baru kemudian Tang San menemukan bahwa ada gelang selebar 2 jari di pergelangan tangan kirinya. Ada garis-garis halus di gelang itu, memancarkan fluktuasi energi yang samar. Bab 108, Tim Inti Xiao Tang. Gelang penyimpanan. Tang San merasakan fluktuasi elemen spasial segera. Ini benar-benar kakak laki-laki. Tang San berpikir sebelumnya, apakah dia harus menyerahkan tubuh monster ini kepada guru untuk mengambilnya nanti. Tas penyimpanannya sendiri tidak nyaman dan mudah diekspos. Tanpa diduga, kakak laki-laki itu sudah siap. Wu Bingji tidak hanya memiliki gelang penyimpanan, pada saat ini, lampu menyala di gelang itu, dan ada beberapa botol besar lagi. Apa yang dia lakukan selanjutnya sangat sederhana, pertumpahan darah. Darah Monster Beast adalah salah satu bagian paling berharga dari tubuh Monster Beast. Membasahi tubuh dengan darah monster, meskipun hanya diencerkan, sangat membantu monster dengan atribut yang sama dalam kultivasi. Hal yang sama berlaku untuk mereka saat mengolah Dewa Iblis. Darah monster tingkat 5 bisa dijual dengan harga yang bagus. Pertumpahan darah, mengumpulkan mayat. Wu Bingji juga tidak meminta mereka untuk membantu, dan dia sangat akrab dengan jalan itu dan dengan cepat menyelesaikannya. Kemudian masukkan mayat kadal pemecah tanah ke dalam gelang penyimpanan, dan biarkan semua orang membantu membersihkan jejak di tanah. Butuh waktu setengah jam untuk mengumpulkan mayat-mayat itu. Semua orang akan beristirahat sebentar dan kami akan melanjutkan perjalanan. Wu Bingji memberi perintah pada tim. Sisanya terutama untuk kampung halaman, 3 ledakan sebelumnya menghabiskan banyak kekuatan mental di kampung halaman, dan begitu juga kekuatan garis keturunan. Penggunaan perubahan waktu yang terus-menerus ini menghabiskan jauh lebih besar daripada penggunaan normal, tetapi efeknya juga sangat besar. Meskipun mereka sedang beristirahat, semua orang bersemangat. Kurang dari sehari setelah keluar, dia memburu monster tingkat 5 dan mendapatkan koin elemen. Setelah dibagi, pendapatan setiap orang tidak sedikit. Ini jauh lebih cepat daripada melakukan tugas biasa untuk menghasilkan uang. Bahkan jika saya kembali sekarang, itu sudah merupakan keuntungan yang bagus. Sebelumnya Home Town, Dubai,
dan Cheng Zicheng masih sangat penasaran dengan tujuan misi mereka kali ini. Tetapi Tang San dan Wu Bingji tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya memberitahu mereka bahwa mereka akan tahu ketika mereka sampai di sana. Sekarang mereka benar-benar tidak stabil, monster-monster di puncak tingkat kelima dibunuh oleh mereka dengan begitu mudah, tidak mungkin bagi mereka untuk mengatakan bahwa tidak ada perasaan bengkak di hati mereka. Dubai bahkan bermimpi bahwa jika dia bisa berburu 10 dan 8 monster kali ini dan menghasilkan banyak uang, dia akan membeli sesuatu untuk dirinya sendiri untuk dimakan, dan melihat apakah dia bisa menembus tier 4 ini luar biasa. Cheng Zicheng dan Home Taun tidak kalah bersemangat darinya, Tang San dan Wu Bingji relatif tenang. Wu Bingji memikirkan apa yang harus dia lakukan dalam pertempuran sebelumnya untuk memainkan peran yang lebih besar. Tang San hanya bermeditasi dan berlatih diam-diam. Dia tidak mencoba menelan kekuatan darah monster itu. Salah satunya adalah kekuatan darah monster lebih rumit daripada kekuatan monster. Yang terpenting adalah jika dia melakukan ini di depan teman-temannya, bagaimana jika monster itu tersedot ke dalam mayat. Dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan semua orang. Dilihat dari situasi pertempuran sebelumnya, Wu Bingji dan pengalaman tempur kampung halamannya masih kurang, Wu Bingji sedikit lebih baik, dan kampung halamannya tampak sedikit hijau. Jika mereka bekerja sama satu sama lain dalam pemahaman diam-diam, dengan kekuatan mereka saat ini, kampung halaman sebenarnya hanya perlu waktu untuk memperkuat, dan mereka harus dapat menyelesaikan pemenggalan kepala. Namun, ini akhirnya merupakan awal yang baik, dan pemahaman diam-diam perlu dijalankan. Tang San tidak banyak bicara. Narasinya tidak sebagus pertarungan yang sebenarnya. Monster yang mereka temui kali ini pasti bukan yang ini. Karena kadal pemecah tanah tidak membawa terlalu banyak tekanan kepada semua orang, diperkirakan pemahamannya tidak akan terlalu jelas. Saat menghadapi monster yang lebih kuat, persepsi secara alami akan menjadi lebih jelas dalam pertarungan yang sebenarnya. Setelah istirahat, hari sudah sore. Kelimanya berangkat lagi dan terus menyelam ke pegunungan Keri. Segera setelah mereka pergi, sesosok telah jatuh di lereng bukit sebelumnya. Zhang Haoxuan melihat sosok mereka yang pergi di kejauhan, dengan senyum di sudut mulutnya. Ya, kemampuan tempur Tang San yang sebenarnya tidak mengecewakan. Jika bukan Tang San, tetapi siswa tingkat 5 lainnya, seperti apa pertempuran barusan. Mengatasi pasti mampu mengatasi, bagaimanapun, Wu Bingji adalah urutan ke-6. Tetapi di hadapan kadal pemecah tanah, hasil akhirnya mungkin adalah mereka dipukuli ke atas dan ke bawah, dan kadal pemecah tanah melarikan diri. Bahkan dimungkinkan untuk melukai anggota regu dalam serangan diam-diam. Dilihat dari situasi saat ini, itu adalah pilihan yang sangat tepat bagi mereka untuk keluar bersama untuk melakukan tugas kali ini. Peran terbesar Tang San adalah menghubungkan tim ini bersama-sama. Dengan dia, kekuatan tim secara keseluruhan jelas berada di level tertinggi. Pengalaman tempur sebenarnya anak ini tidak tahu dari mana asalnya. Bisakah dikatakan bahwa di dunia ini, mereka yang dilahirkan dengan pengetahuan tidak dapat melakukannya? Zhang Haoxuan berpikir dalam hati, dalam hal bakat, Tang San bahkan mungkin tidak termasuk dalam 50 besar di antara orang-orang muda yang pernah dilihatnya. Tetapi perlu untuk berbicara tentang kemampuan komprehensif dan sing-sing. Aku takut dia akan berada di tempat kedua. Setidaknya sejauh ini, saya hanya berharap kecepatan pertumbuhannya di masa depan masih dapat mempertahankan kecepatan setinggi itu. Tidak akan pernah ada kekurangan makanan di pegunungan dan hutan, dan tidak ada masalah dengan orang-orang yang cukup akrab dengan pegunungan Keri dalam hal bertahan hidup di alam liar. Apalagi di bawah kepemimpinan Wu Bingji. Memetik beberapa buah liar dan mengambil beberapa mata air pegunungan dapat menambah konsumsi mereka. Sepanjang jalan ke gunung, jumlah monster mulai meningkat. Peran Cheng Zicheng mulai terlihat. Selama pengintaian penerbangan ketinggian rendah, ketika dia menemukan sekelompok monster, semua orang akan memilih untuk berkeliling. Awalnya Dubai bersemangat untuk mengatakan bahwa dia ingin berburu lebih banyak monster, tetapi Wu Bingji menolak lamarannya. Monster Beast memiliki indera penciuman yang sangat kuat, dan begitu mereka mencium bau darah, mereka akan memiliki efek berkumpul. Tanpa kesempatan yang cocok, membunuh monster mungkin akan menarik monster yang lebih kuat lagi. Monster-monster di benua peri memiliki satu ciri, yaitu tidak bisa menjadi dewa. Ini mungkin terkait dengan IQ. Monster yang bisa dikultivasi menjadi dewa pasti sudah menjadi monster. Oleh karena itu, peringkat ke-9 adalah puncak alam monster-monster,
dan tidak banyak monster yang tidak memiliki kebijaksanaan setelah mereka berkultivasi ke peringkat ke-9 berdasarkan bakat fisik dan kekuatan garis keturunan mereka. Oleh karena itu, tidak terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di antara monster. Tentu saja, ini untuk suku monster dan suku roh. Bagi manusia, monster masih sangat kuat. Kadang-kadang, ketika mereka menghadapi monster yang lemah, mereka juga mendapatkan beberapa keuntungan. Karena monster-monster yang lemah itu mudah untuk menjaga seluruh tubuhnya, itu tidak perlu terlalu merepotkan untuk dihadapi. Jika Anda tidak mengatasinya, kemungkinan bau darah yang keluar bahkan lebih rendah. Malam pertama datang, mereka sekali lagi menemukan tempat yang lebih tinggi. Temukan pohon besar lainnya, itu selalu lebih aman untuk tinggal di pohon di malam hari daripada di tanah. Wu Bingji, Tang San, dan Hometaun bergantian menonton malam. Sebagai wanita, Cheng Zicheng dan Zhan Wuza Dubai beristirahat. Pada akhirnya, yang paling melelahkan adalah yang memiliki kemampuan fisik paling buruk. Meskipun dia hanya di jalan, dia tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran. Namun konsumsi tubuhnya yang kecil masih agak sulit ditahan. Tang San mengikatnya ke cabang tebal dengan tali, dan pria itu tertidur. Cheng Zicheng menghabiskan sebagian besar hari terbang, dan dia harus memperhatikan situasi di sekitarnya secara mental. Kelelahan mental tidak kecil, dan dia pergi tidur lebih awal. Tang San, Wu Bingji, dan kampung halaman tidak mengantuk. Ketiganya duduk di bawah pohon, mengobrol dengan suara rendah. Xiao Tang, apa teknik menggunakan kerucut es yang kamu sebutkan? Saya menganggur dan saya menganggur. Anda dapat menunjukkannya kepada saya. Wu Bingji tersenyum. Kampung halaman itu sedikit terkejut melihat, apakah kakak laki-laki itu benar-benar meminta nasihat Tang San. Perjalanan hari ini telah mengubah perasaan Tang San di kampung halamannya. Tampaknya pemimpin tim adalah kakak laki-laki Wu Bingji. Tetapi sejak awal gunung, Tang San yang mengatur metode pertempuran, dan dialah yang menangani situasi dengan paling tenang dan akurat. Sebelum Anda menyadarinya, semua orang merasa bahwa dia adalah inti dari tim. Dan Wu Bingji tidak keberatan sama sekali. Bab 109, Panah Tangan. Wu Bingji merasakan tampilan aneh di kampung halamannya dan tersenyum dan berkata, pelajari lebih lanjut dari Xiao Tang. Beberapa wawasannya dalam kultivasi sangat kuat. Setelah berbicara dengannya beberapa kali, persepsi saya tentang elemen es jelas berbeda. Tapi, waktu Anda menjadi lebih istimewa. Kampung halaman mengangguk, dan dia menjadi semakin dikenal untuk saudara junior baru ini. Tang Sandao, kakak, menurutmu serangan seperti apa Bingkone itu? Wu Bingji berkata, serangan jarak jauh. Kecepatan, penetrasi, ada juga jumlah jangkauan. Tang San mengangguk dan berkata, ini mirip dengan bilah angin saya. Tetapi pada kenyataannya, karena kerucut es itu padat, kekuatannya harus lebih besar dari bilah angin. Keuntungan dari bilah angin adalah ia memiliki banyak perubahan dan dapat diputar berdasarkan itu. Dan kebebasan elemen angin untuk menyerang dari sudut yang paling rumit. Berbeda dengan kerucut es, menurut saya karakteristik terbesar dari kerucut es adalah penetrasi. Jadi, bagaimana membuatnya lebih tembus? Pertama adalah kekerasan kerucut es. Semakin rapat kerucut es yang dipadatkan, semakin keras jadinya. Kemudian ada kecepatan. Semakin cepat kecepatan, semakin kuat energi potensial gravitasi, semakin besar gaya tumbukan kerucut es, dan semakin kuat daya tembusnya. Jika kerucut es dipraktekkan secara ekstrim, harus dikompresi menjadi jarum es, karena semakin kecil volumenya, semakin kuat daya tembusnya. Jarum es yang kuat harus mampu menembus berbagai metode pertahanan. Kampung halaman tersenyum dan berkata, semuanya terdengar sedikit gemetar. Tapi, apa yang kamu katakan, kakak laki-laki itu seharusnya juga menyadarinya. Wu Bingji berkata tanpa daya, saya masih belajar darinya untuk mengompres elemen es. Xiao Tang, maksud Anda adalah bahwa jika Anda ingin membuat kerucut es lebih kuat, salah satunya adalah mengompres volumenya sebanyak mungkin dan menjadi lebih padat, ada untuk meningkatkan kecepatan. Tang San mengangguk dan berkata, jika berat kerucut es adalah 1 kati, maka, di bawah berat yang sama, semakin kecil volumenya, semakin besar kekuatannya. Adapun kecepatan, inilah yang ingin saya ajarkan kepada Anda. Saat menggunakan teknik ini, Anda perlu secara efektif memadukan kekuatan fisik Anda dengan kekuatan garis keturunan Anda, dan kemudian menanamkannya pada kerucut es. Anda bahkan dapat menempelkan kekuatan mental Anda padanya,
sehingga kerucut es dapat diberikan lebih kuat. Tusukan membuat lawan semakin tidak terlihat. Wu Bingji tersenyum dan berkata, kedengarannya bagus, maukah kamu melepaskannya untukku? Saat dia berkata, sebuah kerucut es mengembun di telapak tangannya dan menyerahkannya kepada Tang San. Ini adalah kerucut es biasa, panjangnya setengah kaki dan beratnya sekitar setengah kati. Bingkone mulai terasa dingin, tetapi tidak ada tanda-tanda mencair. Setidaknya itu tidak akan meleleh dalam waktu singkat. Ini hanya dapat dicapai setelah elemen es mengontrol budidaya ke tingkat tertentu. Kakak, terlihat bagus. Mata Tang San tiba-tiba menjadi lebih cerah, tetapi itu bukan warna cian ketika serigala angin berubah. Seni surgawi misterius sedang berjalan, dan dalam sekejap, seluruh aura Tang San berubah. Matanya tidak tertuju pada Wu Bingji dan kampung halamannya, tetapi mereka berdua jelas bisa merasakan napas khusyuk darinya. Fokus, Tang San tiba-tiba menjadi sangat fokus saat ini. Tapi kerucut es di tangannya memiliki semacam perasaan tertahan. Tampaknya kerucut es telah menghilang, atau benar-benar meleleh ke Tang San. Detik berikutnya, Tang San membalikkan tubuhnya setengah, menyelipkan bahunya dengan pinggang dan lengannya dengan bahunya. Kerucut es di tangannya terbang keluar seperti kilat. Kerucut es melintas hampir seketika di udara, dan menghilang dari udara tipis tanpa mengeluarkan suara. Dengan basis kultivasi Wu Bingji, dia hanya melihat kilatan cahaya, dan kerucut es telah menghilang. Itu lebih dari 2 kali lebih cepat dari kerucut es yang biasanya dia tembak. Pada saat Bingkon dibuang, apakah itu Wu Bingji atau kampung halamannya, ada perasaan kulit kepala yang kencang. Pada saat itu, mereka jelas merasakan napas berdarah di tubuh Tang San. Luar biasa, Wu Bingji baru saja mengucapkan 2 kata. Sekitar 30 meter jauhnya, sebuah pohon kecil tiba-tiba miring ke bawah dan membuat serangkaian pasir, tabrakan cabang dan daun. Kampung halaman sudah tercengang, kerucut es. Ini dilakukan oleh kerucut es tadi. Sebuah pohon kecil 30 meter jauhnya, begitu saja patah. Wu Bingji juga kaget dan tidak masuk akal. Bisakah kerucut es mencapai level seperti itu? Tang San menoleh ke Wu Bingji dengan senyum di wajahnya. Cara serangan jarak jauh harus sebaik mungkin untuk mencapai 3 dalam 1 semangat, energi dan semangat. Karena hanya dengan cara ini lawan tidak terlihat. Dan semua serangan jarak jauh, tidak peduli seberapa kuatnya, ia harus mampu mengenai lawan untuk mengerahkan kekuatan sejatinya, jika tidak, itu tidak akan berarti. Cepat dan akurat, roh spiritual, ini adalah 6 mantra karakter serangan jarak jauh. Kakak bisa mengalaminya. Teknik ini disebut Sling Hand Arrow. Ini tidak rumit, tapi tidak mudah untuk mendapatkan hasil maksimal darinya. Panah berjabat tangan, sungguh panah berjabat tangan. Mata Wu Bingji bersinar terang. Tiba-tiba, ada perasaan bersiap-siap. Tang San juga tidak menghindari kampung halaman di sebelahnya, dan sekarang dia menjelaskan secara rinci kepada Wu Bingji cara menggunakan panah lempar tangan dan cara menggunakannya. Wu Bingji mendengarkan dengan seksama, dan kampung halaman di sebelahnya juga mendengarkan dengan seksama. Beberapa cara mengerahkan kekuatannya ini membuatnya membuka mata, dan dia mendapat banyak wawasan. Kali ini benar-benar tepat. Ini adalah perasaan kampung halaman. Setelah Tang San selesai berbicara, Wu Bingji sudah sedikit tidak sabar. Kalian berdua naik dan istirahat dulu. Aku akan menonton malam dulu, dan kemudian berlatih panah tangan. Dia memiliki tubuh elemen es, dan konsumsi ini hari tidak ada apa-apa. Sekarang ketika saya bersemangat, saya tidak merasa lelah sama sekali. Oke, Tang San berjanji akan naik ke pohon untuk beristirahat, tetapi ditahan oleh kampung halamannya. Xiao Tang, kampung halaman saya tersenyum. Nah, ketika Anda berjanji kepada saya cara untuk mengalahkan Zhang Zebin, kapan Anda akan mengajari saya? Tang San tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saudara, mari kita istirahat. Mari kita jaga kondisi terbaik kita untuk bertemu besok. Jika tidak ada kejutan besok, saya akan mulai mengajari Anda besok malam. Oke, kalau begitu mari kita buat keputusan. Dengan melemparkan panah tangan, kampung halaman sekarang sepenuhnya yakin akan Tang San. Bahkan kakak laki-laki bisa belajar kemampuan darinya, jadi pasti dia bisa. Wu Bingji tidak memberitahu Tang San untuk mengubah dirinya sampai tengah malam, dan dia juga menunjukkan kepada Tang San hasil latihannya sendiri. Setelah Tang San mengoreksinya sedikit, kakak laki-laki ini pergi bermeditasi dengan puas. Kecerdasan Wu Bingji memang cukup bagus,
dan panah penanganan tangan adalah teknik yang relatif dasar dalam senjata tersembunyi Sekte Tang. Tidak sulit untuk mempelajari. Wu Bingji memiliki keterampilan kultivasi yang mendalam. Suatu malam, Ma telah menguasai trik, dan sisanya adalah latihan. Malam itu cukup tenang. Ketika semua orang bangun keesokan paginya, mereka menemukan bahwa Dubai telah berguling dari atas batang ke samping. Untungnya, ada tali yang diikat ke sana, dan tidak jatuh dari pohon. Teruskan, menurut kecepatan kemarin, mereka masih membutuhkan 2 hari untuk memasuki area aktivitas utama harimau bersayap. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan harimau bersayap setelah memasuki area aktif bukanlah yang bisa mereka nilai sekarang. Tapi perasaan untungnya cukup bagus. Wu Bingji tidak lagi berhati-hati seperti hari pertama. Ketika mereka bertemu beberapa monster, mereka juga mengambil inisiatif untuk bertarung, dan dengan syarat memastikan bahwa mereka tidak akan bertemu monster, mereka mencoba untuk bekerja sama dengan mereka melalui pertempuran dengan monster. Tidak diragukan lagi bahwa Tang San telah menjadi tulang punggung. Wu Bingji mengambil inisiatif untuk mendelegasikan kekuasaan dan membiarkan Tang San menunjukkan masalah kerjasama semua orang. Berhenti dan lanjutkan hari ini, dan jumlah pertempuran telah meningkat. Kecepatan perjalanan mereka juga melambat. Apa yang dibawanya adalah panen 6 monster-monster, dengan tier 5 terkuat dan tier 4 terlemah. Meskipun nilai individunya tidak sebaik kadal pemecah tanah, manfaat keseluruhannya masih tinggi. Mampu menjadi anggota Akademi Penebusan, semua orang pintar, lebih banyak bertarung, dan di bawah kepemimpinan Tang San, mereka secara bertahap menjadi pemahaman diam-diam. Bab 110, Kampung Halaman. Kepercayaan dipupuk melalui pertarungan yang sebenarnya. Dengan hadirnya Tang San, perasaan yang dibawanya kepada orang lain adalah segalanya menjadi lancar. Tang San menjadi pemain seri terbaik, dia akan selalu muncul di posisi yang paling dia butuhkan, dan dia akan selalu menunjukkan kemampuannya di posisi itu. Sehingga semua orang terpelintir menjadi tali. Tang San, dalam kehidupan sebelumnya, adalah master jiwa master dalam tim ketika dia tumbuh dewasa, dan jiwa seluruh tim. Meskipun kemampuannya dalam kehidupan ini tidak sebaik kehidupan sebelumnya, tetapi dengan pengalaman tempurnya, tidak mudah untuk mendorong Wu Bingji dan yang lainnya. Dengan dia, semua orang dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan mereka ke level 120%. Perasaan Wu Bingji adalah yang paling mendalam. Sebagai tingkat kultivasi tertinggi dalam tim, dia selalu dapat menggunakan kekuatannya saat bertarung. Ini adalah perasaan bertarung yang hangat. Bahkan dia merasa kekuatannya telah meningkat. Tetapi dia mengerti bahwa bukan karena kekuatannya meningkat, tetapi dia bisa tampil lebih baik dengan bantuan Tang San. Ini menjadi semakin langka. Keesokan harinya malam tiba, dan kelima orang itu sekali lagi menemukan tempat yang lebih tinggi untuk beristirahat. Tepat setelah makan, kampung halaman muncul. Xiao Tang, hehe, kampung halaman mengedipkan mata dan menyentuhnya. Setelah bergaul selama 2 hari, Tang San menemukan bahwa karakter di kampung halamannya sebenarnya cukup aktif, tetapi dia biasanya akan tampak lebih tenang, tetapi setelah meninggalkan pandangan guru, sifatnya berangsur-angsur terlepas. Baik dia dan Bai-Bai sangat diharapkan oleh para guru, Bai-Bai sangat sulit untuk ditingkatkan, dan waktu di kampung halamannya berubah menjadi baik atau buruk dan dia juga berkultivasi ke tingkat keempat, sehingga tekanan pada dirinya dari para guru sebenarnya sangat besar, bahkan lebih besar. Tang San tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, saudaraku di kampung halamanku?" Kampung halaman saya tersenyum, dan berkata, "Kamu mengerti. Bukankah kita sudah membicarakannya tadi malam? Apa cara alami Tang San yang dia inginkan, Wu Bingji sudah melupakannya." Meskipun Tang San ingin memberi nasihat kepada kampung halamannya, manfaat yang dia dapatkan dari Tang San sangat bermanfaat baginya. Dengar, bagaimana Tang San bisa menunjukkan kampung halamannya, mungkin itu akan membantunya juga. Cheng Zicheng di atas pohon, dan Dubai, yang belum memanjat pohon, juga membungkuk. Saat bertarung di siang hari-hari ini, Wu Bingji sudah mulai menggunakan teknik panah berjabat tangan untuk melepaskan kerucut es dalam pertempuran yang sebenarnya. Kekuatan penetrasi kerucut es setidaknya 2 kali lipat, dan dikombinasikan dengan kompresi elemen es, kekuatannya lebih besar, dan jangkauan serangan juga meningkat banyak. Ini karena dia tidak cukup terampil. Wu Bingji sepenuhnya percaya bahwa jika dia dapat mengompres kerucut es menjadi jarum es di masa depan, ini jelas merupakan keterampilan yang dapat digunakan sebagai pembunuh besar.
Melihat seberapa kuat Tang San bisa menggunakan bilah angin, dia yakin dengan teknik tangan dan panahnya. Dubai dan Cheng Zicheng secara alami ada di mata mereka, mereka juga mendengar sedikit tadi malam. Hari ini, ketika Tang San ingin memberikan petunjuk ke kampung halamannya, minat mereka juga sangat meningkat. Siap mendengarkannya, Cheng Zicheng juga ditunjukkan oleh Tang San, tetapi itu didasarkan pada pengalaman tempur yang sebenarnya dan tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Pada saat ini, dia melihat dengan rasa ingin tahu pada anak bungsu tetapi dikelilingi oleh para senior, dan dia juga ingin tahu tentang bagaimana dia menunjuk kampung halamannya. Tang San berkata ke kampung halaman, "Kakak kampung halaman, kemampuan Anda untuk mengubah waktu sangat kuat. Ada rasa validitas absolut. Bahkan jika basis kultivasi lebih tinggi dari Anda, itu akan dipengaruhi oleh perubahan waktu dan pemadatan waktu kultivasi. Perubahan waktu tunduk pada pengaruh kekuatan darah Anda sendiri, kekuatan darah yang diwarisi. Saya pikir cara untuk meningkatkan bukan hanya membuat darah lebih padat, tentu saja baik untuk meningkatkan konsentrasi darah, tetapi untuk perubahan iblis yang langka seperti Anda. Sulit, ada cara lain yang menurut saya bisa Anda coba." Kampung halaman terkejut, dia awalnya berpikir bahwa Tang San akan mengajari dirinya sendiri beberapa keterampilan untuk berurusan dengan Zhang Zebin, tetapi dia tidak berharap bahwa dia benar-benar akan mengarahkannya ke perubahan dalam waktu kultivasinya. Para guru tidak memiliki solusi yang baik, mereka hanya membiarkan diri mereka terus merangsang darah, dan terus memperkuat dengan menyerap vitalitas langit dan bumi. Apa yang dapat dia lakukan? Karena itu, setelah mendengarkan kata-kata Tang San, ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Tang San tampaknya tidak melihat perubahan dalam ekspresinya, dan melanjutkan, selain meningkatkan konsentrasi garis keturunan. Secara umum, Dewa Iblis kita mengubah kultivasi adalah untuk merangsang garis keturunan. Jalan ini benar, tetapi cara stimulasi, dan bagaimana merangsang secara efektif, tetapi kita perlu menggali. Saudara bisa mulai dari aspek ini. Pengendalian perubahan waktu dilakukan dengan memobilisasi kekuatan garis keturunan dengan kekuatan mental. Dibandingkan dengan monster dan dewa lain, perubahan waktumu membutuhkan kekuatan spiritual yang lebih besar. Waktu adalah keberadaan yang sangat misterius, dan itu bersama kita semua, tapi tidak mungkin untuk ditangkap. Sering dikatakan bahwa tidak ada yang bisa minum obat penyesalan, karena masa lalu tidak dapat dikembalikan. Meskipun kemampuan Anda tidak dapat dikembalikan, itu dapat membekukan waktu untuk sementara. Ketika Anda lebih kuat di masa depan, mundur dalam waktu singkat bahkan dapat dilakukan. Ini adalah keadaan perubahan waktu yang paling kuat. Oleh karena itu, jika Anda ingin meningkatkan perubahan waktu, Anda perlu meningkatkan kekuatan mental Anda dengan lebih baik. Ada salah satu cara paling sederhana untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, itu adalah konsumsi. Konsumsilah kekuatan mental Anda untuk mengeringkan atau bahkan cerukan. Ketika roh Anda pulih, itu akan meningkat. Saya pikir Anda harus memberi lebih banyak energi pada roh sambil merangsang pertumbuhan darah Anda. Dalam hal peningkatan daya, ketika kekuatan mental Anda cukup kuat, Anda akan lebih merangsang darah. Saya pikir mungkin lebih perlu untuk merangsang darah pada tingkat spiritual daripada energi darah itu sendiri untuk merangsang dirinya sendiri. Mungkin ini bisa menjadi jalan Anda menuju kemajuan, setidaknya saya pikir itu harus agak efektif sebelum puncak tingkat ke-9. Perubahan waktu di kampung halamannya Tang San sangat menghargainya. Tidak ada guru di sini, dan dia tidak masalah jika semua orang meragukan mengapa dia memiliki begitu banyak ide. Dia masih perlu memberitahu kampung halamannya cara kultivasi yang benar. Perubahan waktu ingin ditingkatkan, pasti tidak hanya untuk merangsang energi darah, atau tidak sesederhana hanya meningkatkan energi darah. Sebaliknya, ia harus terus-menerus merangsang semangatnya untuk menghasilkan perubahan kualitatif di lautan roh, sehingga waktu dapat berkembang bersamanya. Jika Anda ingin mengendalikan makna waktu yang mendalam, tidak ada yang lebih penting daripada kekuatan spiritual yang kuat dan bahkan kesadaran spiritual. Kekuatan spiritual di kampung halaman cukup kuat, berapa kali perubahan waktu dapat digunakan akan meningkat, dan garis keturunan dirangsang oleh kekuatan spiritual yang kuat, dan kemungkinan transformasi akan meningkat. Mendengar apa yang dia katakan, kekecewaan di mata kampung halaman berubah menjadi kejutan. Bisakah cerukan murni kekuatan mental dapat meningkatkan kekuatan mental? Tang San berkata, ini adalah cara yang bodoh, tetapi juga cara yang sangat sederhana. Anda dapat mencobanya nanti. Cara mengolah kekuatan mental ini berlaku untuk siapa saja.
Anda juga dapat mencobanya ketika Anda membaca Brother Bai. Jika Eye of the Fox ingin berkembang lebih jauh, itu juga membutuhkan kekuatan mental yang kuat. Tentu saja, ketika kita keluar untuk melakukan tugas, kita tidak boleh mencobanya. Lagi pula, akan butuh waktu lama untuk pulih setelah kekuatan mentalnya habis, terlalu lelah. Apa yang tidak dikatakan Tang San adalah bahwa metode kultivasi bodoh semacam ini sebenarnya hanya cocok untuk tempat-tempat di mana ada kekuatan yang cukup. Di dunia biru Prancis ini, di negeri peri ini, vitalitas langit dan bumi sangat kaya. Dalam vitalitas langit dan bumi yang begitu kuat, setelah tubuh dikonsumsi berlebihan, ia akan menyerap energi di udara untuk mengisi kembali dirinya sendiri, bahkan kekuatan spiritual. Setelah menggantikan benua Douluo, yang tidak berevolusi di kehidupan sebelumnya, metode kultivasi semacam ini juga akan efektif, tetapi itu pasti tidak sebagus di dunia ini. Setelah saya kembali, saya akan mencoba juga, kata Wu Bingji tanpa ragu-ragu.